Halo, selamat malam. Ketemu lagi seperti biasa di hari Jumat ya, Jumat malam jam 7 sampai dengan nanti selesai. Karena kalau dulu biasanya IG Live dibatasin 1 jam, sekarang bisa agak lebih sedikit dari 1 jam. Jadi yang pasti setiap Jumat malam kita ketemu di Hipa Valley Talks ya, tempat ngobrol-ngobrolnya anak-anak Vandit. Jadi ada segala macam obrolan yang bakal kita obrolin di sini, dan tiap minggunya pasti akan berbeda. Jadi ini memang acaranya seminggu sekali, IG Live seminggu sekali di Hipa Valley Talks. Jadi akan ada banyak topik yang dibahas, ada banyak tamu, ada banyak teman-teman fanlit kita dengan segala macam pengalamannya yang bakal kita undang untuk ngobrol bareng sama kita di Hipa Valley Talks ini ya. Nah, hari ini, Jumat malam ini ya, seperti biasa kita akan ngebahas satu topik yang relevan atau sangat-sangat related sama kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman terutama yang bekerja ya, udah pada pulang atau masih stuck di kantor atau mungkin malah stuck di jalan menuju pulang ya. Kalau menuju pulang sih nggak apa-apa, tapi akan lebih sedih lagi kalau baru kelar meeting ya di luar, terus ini adalah kejebak macet atau stuck di jalan menuju ke kantor, even belum pulang ya, tapi nggak apa-apa lah ya, bakal ditemenin sama Hipa Valley Talks malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan ngebahas tentang yang namanya work-life balance. Thank you banget buat yang udah join, udah nge-wave ya. Selamat datang di Hipa Valley Talks malam hari ini. Minggu-minggu terakhir di bulan Maret. Aduh, biasanya kalau udah minggu terakhir kayak gini nih, ada beberapa teman-teman yang kerjaannya adalah dengan standar target, udah mulai kejar target ya. Jadi ini udah hari-hari terakhir di bulan Maret, jadi biasanya akan menumpuk cukup banyak pekerjaan ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang namanya work-life balance. Nah, ngomongin work-life balance, siang ini gue sedikit cerita dulu ya. Siang ini tadi bikin lunch bareng sama teman-teman intern di kantor gue, karena ada satu anak yang internshipnya selesai di hari ini. Jadi ini tadi hari terakhir, and then ya udahlah ya, kita farewell lunch. Jadi makan siang bareng di salah satu tempat makan gitu. Nah, sambil ngobrol ya, salah satu yang dibahas sama anak-anak Gen Z ini, zilenial ini, adalah soal yang namanya work-life balance. Jadi udah mulailah muncul banyak pendapat, pengalaman ya, sharing pengalamannya mereka, apalagi yang mereka baru merasakan pertama kali internship, pertama kali melihat dunia kerja senyatanya seperti apa, menjadi budak korporasi ya. Banyak tuh mulai bertukar cerita. Tiba-tiba ya, out of nowhere ada satu anak yang tiba-tiba nyeletuk. Dia cuma bilang kayak gini, kenapa harus ada work-life balance? Kalau ada namanya work-life balance, berarti kan ada garis batas atau pemisah yang jelas antara yang namanya pekerjaan sama kehidupan sehari-hari. Atau ya ada pemisahan lah antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Makanya kenapa dibutuhkan work-life balance. Kalau seperti itu berarti kan orang selalu memisahkan antara pekerjaan sama kehidupan pribadi. Kenapa nggak itu digabung aja? Kalau itu digabung tanpa ada pemisahan, berarti kan nggak perlu ada namanya work-life balance. Pemikiran yang sangat-sangat sangat-sangat menarik ya. Gue tadi sempat langsung agak terdiam sebentar. Teman-temannya dia juga sama sih, terdiam dan ngeliatin, dianya sih tetap asik makan gitu aja. Jadi kayak cuman celetukan ringan gitu. Cuman dari situ gue jadi berpikir, ada benernya juga ya yang diomongin sama si anak intern gue ini, anak magang gue ini. Perlu nggak sih pemisahan antara pekerjaan dengan dunia pribadi yang membuat kita jadi istilahnya sangat-sangat mengharapkan atau sangat-sangat bercita-cita untuk bisa bikin work-life balance yang bagus, yang seimbang, atau kita nggak perlu bikin pemisahan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi.
yang membuat kita jadi nggak butuh lagi nih namanya work life balance. Nah, untuk ngobrolin itu hari ini, malam hari ini, gue bakal undang salah satu temen kita ya yang apa ya, kayaknya tapi kalau gue cerita nggak seru. Nanti biar dia yang cerita sendiri ya. Pokoknya dia punya pengalaman gimana membuat atau menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan ada banyak keputusan-keputusan dia yang terkait dengan yang namanya si work life balance ini ya. Oke, nanti kalau teman-teman mau nanya juga boleh ya, jadi langsung aja tulis di pertanyaan, yang di komen juga boleh, cuman sih lebih enak kalau di kolom pertanyaan aja, empuk dan segala macam. Tapi kalau di kolom pertanyaan yang ada tanda tanya itu, nah itu kan akan lebih enak ya. Ini lagi saya tunggu ya. Gue tunggu dulu nih yang teman kita yang mau join ini ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya, nanti tanggal 29 hari Senin jam 7 malam bakal ada acara seru banget, yaitu launchingnya launchingnya Lustrum ya, launchingnya acara Lustrumnya Funlit, terutama yang diinisiasi sama Funlit Goes dan juga Funlit Runners. Itu ada namanya nanti Lumpuk ke Balung Pisah ya, jadi satu acara untuk ngeramein Lustrumnya Funlit ya. Oke, nah di acara itu nanti ada bakal ada beberapa event dan juga ada acara menarik pastinya. Jadi jangan lupa pantengin aja IG live-nya Funlit Runners dan juga Funlit Goes, karena nanti di tanggal 29 jam 7 malam ya, itu bakal di launch apa yang mau dibikin sama Funlit Runners sama Funlit Goes dengan title Ngumpul ke Balung Pisah ya, karena ini terbuka untuk semua alumni Funlit ataupun juga yang masih bersekolah di Funlit ya. Nah, sebentar. Ini oke, sebentar saya invite lagi. Nah, kalau penasaran nanti seperti apa ya, yang pasti acaranya ada goes ya, ada lari dan juga ada acara jalan. Nah, pasti penasaran kan baju atau jersinya bakal seperti apa. Hai, selamat malam Kiki. Malam Mas Gito, malam teman-teman semua. Hai, Iya, jelas ya dan suaranya? jelas kok. Nah, Oh, ini ya ada Vicky yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini di IG Live di Pavali Talks malam hari ini ya. Jadi Vicky bakal bareng sama kita ya. Kita akan ngobrolin tentang yang namanya ini nih, work life balance ya, Vicky ya. Wah, berat. Work life balance. Kayaknya work life balance itu, waduh, kok kayaknya berat banget ya topik kita malam hari ini ya. Nah, Iya. sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang yang namanya work life balance, Vicky sendiri setuju nggak dengan yang namanya work life balance? Atau buat Vicky yang namanya pekerjaan dan kehidupan itu, atau apa ya istilahnya personal life ya, itu harusnya nggak perlu ada pembatas, nggak perlu dibatasin, atau ada pembatasnya, atau nggak perlu dipisahin, sehingga nggak perlu ada yang namanya si work life balance ini, karena ya hidup dan pekerjaan itu adalah jadi satu gitu. Kalau buat aku sih ya, work life balance kayaknya istilah yang dibikin orang gitu ya, karena balance ini masing-masing orang itu beda kan. Ada yang mungkin dengan dia bekerja maksudnya skala balance tuh tiap orang beda-beda. Jadi ada yang mungkin dia workingnya lebih daripada orang lain ngerasa ih gila kerja gitu, tapi menurut dia hidup gitu, ya kan? Jadinya, gitu. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur satu sama lain, pasti beda gitu. Jadi nggak ada standarnya. Yes, berarti ini ya, gampangnya bahwa ya balikin lagi ke masing-masing orang. Seberapa besar balance yang lu mau kan?
Iya, benar-benar. Standar Karena balance-nya itu masing-masing orang akan beda-beda ya. beda-beda. Iya, ada yang memang hidup buat Oke. kerja karena dia suka gitu ya, karena tadi. Nah, apalagi Hmm. dengan ada quote yang orang suka bilang adalah do what you love and love what you do. Hai. Bener. Nah, kayaknya ini gue jadi penasaran. Kayaknya yang Ah, saat ini lagi dikerjain, yang sekarang ini lagi dikerjain sama Vicky, itu kayaknya adalah bener-bener quote tadi tuh bener-bener terbukti ya. Do what you love and love what you do. awalnya enggak, karena bener-bener nggak bisa Awalnya masak enggak. Oh, dulu. oke. Oh, oke, ya, ya, ya. Jadi nanti nanti kita akan cerita. Oke, awalnya Iya, bener-bener nggak bisa masak. Jadi awal dulu ambil itu adalah karena atau karena memunculkan bisnis potensi itu. aja sih. Karena potensi. Oh, oke. Kita lihat peluang. Nah, Oke, karena lu ngelihat ada di situ ada peluang, and then ya mm-mm. udahlah ya, layak untuk Iya, dicoba ya. iya. Oke, oke. Ya, nah kalau yang masih penasaran, jadi teman-teman, Vicky ini adalah entrepreneur di dunia kuliner, ya. Nama apa? Nama restoran atau Mm-mm. nama ininya apa, Vicky? Dapur Jawa. Dapur Jawa. Oke. Mm. Namanya adalah Dapur Jawa. Dari namanya berarti udah jelas ya, makanannya bukan spaghetti, bukan pasta atau bukan Mm. steak ya. Jadi dari namanya aja udah jelas Dapur Jawa ya. Jadi Mm-mm. Iya, Vicky ini adalah pengusaha kuliner, brandnya yang dia bawa adalah Dapur Jawa. Kenapa namanya Dapur Jawa, Vicky? jadi cerita dikit dulu ya. Ini kebetulan Banyak nggak ini apa-apa, banyak posisinya juga boleh kok. banyak gak apa-apa. Masih ada 1 jam ya. Uh-uh. Oke. Jadi sebelumnya kan aslinya saya dari Bandung. Oke. Saya kuliah di Jogja. Terus Mm-mm. saya dapet jodoh orang Sumatera Oh, oke. gitu. Jadi akhirnya saya ke Sumatera karena kan karena di situ saya juga tujuan hidupnya juga berkeluarga gitu kan. Jadi saya ikut Mm-mm. ke Mm-mm. Sumatera. Ini provinsinya Riau. Mungkin Oh, teman-teman yang oke. tahu Riau. Di Riau ini Mm-mm. saya nggak di Pekanbarunya, tapi saya sekitar Mm-mm. 1 jam dari Pekanbaru ada kota namanya Perawang. Jadi kalau Oke. teman-teman mungkin tahu Sinarmas punya pabrik kertas, itu namanya Indah Kiat. Di Karawang ada juga sih. Iya. Oh, oke. Jadi produksinya itu mungkin teman-teman tahu Sinar Dunia ya, kayak Betul. pulpnya sama Sidu. kertasnya. Sidu iya. Zaman sekolah dulu bukunya mereknya Sidu ya gitu. Nah, Betul. ini pabrik kertasnya di sini. Jadi intinya ini kota yang tercipta karena industri, adanya industri gitu. Jadi orang tua, istilahnya mertua saya memang udah lama tinggal di sini. Jadi Mm-mm. saya ikutlah ke sini gitu. Nah, di sini, ketika di situ kan berarti otomatis secara karir saya bingung dong, karena kan peluangnya lebih dikit ya. Kebetulan jurusan saya Mm-mm. biologi, jadi nggak nyambung ya, Oh, makin nggak oke. nyambung. Iya, jurusannya biologi. Cuman Mm-mm. secara finansial, saya lihat peluang karir yang ada itu kayaknya kurang bagus ya untuk segi apa penghasilan atau apa gitu. Jadi saya pikir ada cara lain nggak ya? Salah satunya mungkin usaha kan. Dan di Mm-mm. tempat suami di sini ada peluang itu gitu. Makanya saya coba ambil aja di situ. Mungkin awalnya juga harus berdarah-darah gitu kan. Nanti saya ceritain Mm-mm. selanjutnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. cuman ya di situ nggak ada masakan Jawa gitu. Sementara Oh, ini kan oke. pabrik kertas ini kan dia pendatang juga kebanyakan. Yang sama kayak saya nasibnya, Ah. rindu masakan Jawa Mm-mm. gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi akhirnya saya pilih konsep juga dapur Jawa karena saya kangen masakan Jawa. Di sini nggak ada sayur Mm-mm. asem, adanya masakan Melayu tuh kurang lebih kayak masakan Minang ya. Jadi gulai, Yes, betul, rendang, betul. ya kan. Mungkin yang Mm-mm. teman-teman pernah ke Pekanbaru ya Mm-mm. nggak jauh beda gitu. Jadi
pasti kita yang lama di Jawa ini sampai di sini langsung enek karena isinya gulai, gulai, gulai semua. Isinya santan semua dengan bahaya kolesterol Iya, ya. iya. Gitu. Oke, oke, Akhirnya, oke. Nah, mm, akhirnya bikinlah itu sih dapur Jawa itu. gitu. Dan ini dapat bantuannya mungkin ada ruko. Dia rukonya Mm-mm. ini dari mertua, tapi nanti kita ganti gitu. Jadi kalau orang teman-teman mungkin KPR kan ke bank gitu ya, kita gantinya ke Yes, betul. mertua gitu dicicil. Jadi tanpa bunga gitu kan. Oke, iya. Jadi ini Iya, ya KPM ya, kredit kredit produk mertua ya. iya, iya benar. Jadi benar-benar nol sih, maksudnya rukonya kosongan. Kita nggak tahu Mm-mm, mau usaha mm-mm. apa, jadi kita putusin usaha itu gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ini berarti bentuknya restoran atau Iya, catering juga atau ini hanya eh, full cat, restoran doang? iya full restoran doang. Karena kalau catering agak susah di pembayaran Oke. biasanya. Saya butuh cash flow cepet gitu. Ya benar. Nanti buat Betul, teman-teman betul. juga. Itu yang paling penting ya. Karena cash flow itu Iya, adalah segalanya ya, apalagi di kondisi yang betul. tiba-tiba kayak gini kan. Iya, iya. Jadi konsepnya tetap rumah makan aja. Oke, Belum mau terima konsepnya adalah catering. rumah makan. Oke. Dulu Mm-mm. sebelum pindah ke Perawang, Mm-mm. berarti pindah ke Perawang ini sejak dari lulus kuliah atau Vicky Iya. sempat kerja dulu and then ketika suami akhirnya menikah, terus Mm-mm. suami pindah ke Perawang, nah Mm-mm. baru pindah atau gimana? Belum nikah. Jadi dari Mm-mm. lulus saya langsung ke Perawang. Oh, oke. Cuman kan rukonya lagi dipersiapkan juga gitu. Memang pengennya berkarir juga, jadi saya cari kerja juga di sini gitu. Sebenarnya bidang Hmm. bidang biologi ada di sini di bagian R&D-nya, Research and Development-nya di Yes. Sinarmas Forestry-nya. Itu nanti Mm-mm. suami masuk situ memang tempat kerja juga suami di sana, Oh, cuman oke. akhirnya keluar. Saya kerja juga di bank, Bank Sinarmas. Jadi benar-benar Sinarmas ya. Hmm. Oh, oke. Jadi ini ya, Sinarmas yang mempertemukan kalian ya. Iya, jadi sempat berkarir. Jadi sebenarnya pengennya Ah, dua-duanya jalan. Harapannya kerja oke. iya, karir iya, punya usaha iya, double-double lah gitu. Itu ya mau kerja keras banget Ah, di awal biar pensiun dini ya gitu. yes, betul. Biar biar ini ya bisa menikmati nanti masa tuanya dengan lebih lebih enak ya, dengan nggak Iya, dikejar-kejar harus bekerja dan segala macam ya. iya jadi punya cadangan gitu kan istilahnya. Tapi Ah, ternyata ah, di ah, ah. tengah itu saya harus ngambil keputusan. Ternyata nggak bisa dua-duanya jalan gitu ya. Mungkin tadi work life balance-nya ketemu titik Mm-mm. udah nggak balance, jadi saya harus putusin salah satu gitu kan. Oke, jadi waktu eh, Vicky tetap kerja di bank itu Mm-mm. tadi, itu udah Iya, mulai dengan si dapur Jawa ini ya? sudah mulai tapi masih sarapan dulu. Jadi kita kita Oh, mau oke. tes marketnya kan Heeh, kita kan heeh. takutnya di sini seleranya beda ya, lidah jauh ya, orang Yes. Minang, orang Mm-mm, Melayu dengan orang Jawa tentu lidahnya beda kan, maunya kita tes market dulu, jadi kita trial dengan sarapan. Karena mm-mm. modalnya tadi kan dari Oke. nol tadi. Heeh. Jadi Oke. kita mulai dulu buka sarapan, jadi saya sambil kerja, paginya bantu siapin sarapan, malam malam juga bantu siapin buat buat jualan pagi. Kebetulan dibantu sama mama waktu itu awal-awal. Mm-mm, Heeh. Heeh. Jadi yang jualan mm-mm. ada nanti karyawan juga. Terus habis itu saya berangkat kerja gitu. Jadi bukanya jam 6 sarapannya. Oke. Heeh, Bukanya jam 6. Jadi saya berangkat kerja itu jam 8 kan. Jadi sempat bantuin heeh. juga gitu. Itu Oke. selama hampir 6 bulan lah sarapannya itu. 6 Oke. bulan 6 bulan baru di berarti dari jam 6 mm, sampai jam jam 6 sampai jam 11. Oke, jam 6 sampai jam 11. Oke. Jam 11 ya. Terus kayaknya udah mulai Oke. rame. Kita trial lagi Mm-mm. buka sampai malam. Jadi kayak Oke. apa? Kayak ayam goreng, udah mulai menu-menu makan Mm-mm, siang ya, mm-mm, menu lunch mm-mm, sama dinner kita mm-mm, sediain juga. Nah, mulai di mm-mm, situ mulai mm-mm. keteteran memang karena ternyata
hasil kita tes market, kita coba-cobain, ternyata diterima gitu kan. Jadi mulai mulai banyak, akhirnya kerja juga udah nggak fokus. Jadi saya fokusnya di capek banget soalnya Mas. Pagi jual sarapan itu kan bangun jam 4 ya. Kalau jual sarapan itu di kantor bisa bisa ngantuk gitu, jadi nggak fokus. Jadi Iya jadi sih. mulai berasa apa istilahnya mulai berasa berat atau mulai berasa apa ya Mm-mm. kayak burdennya jadi makin berat itu ketika Iya, masuk di bulan berapa tuh bulan keberapa tuh si Dapur Jawa berjalan ini? 3 bulan. 3 bulan tuh Oke, udah mulai berarti dari kerasa berasa. oke. Dan akhirnya Karena benar-benar memutuskan untuk oke, gue berhenti dari pekerjaan gue saat ini atau berhenti dari iya, karir gue setelah mm-mm. berjalan berapa nih si Dapur Jawa berapa lama? Setelah dapur Jawa jalan 3 bulan itu. Jadi saya kerja totalnya 9 bulan. 9 bulan, Oke. dapur Jawa itu jalan di tengah saya kerja. Jadi preparingnya semua dihitung Hmm, lah gitu lah. Jadi selama 9 bulan itu saya kerja, 3 bulannya saya pakai barang buka usaha gitu. Nah, jadi oke, get pas it. pas di Hmm, ending saya putusin, nah pas juga momennya itu, karena karir itu kan kalau mau naik kita harus ikut training juga. Kebetulan waktu itu saya posisinya junior account officer. Jadi kalau mau naik hmm, level kan saya harus jadi AO, saya harus ikut ODP gitu. Itu harus ke hmm, Jakarta lagi, terus harus taken kontrak juga, taken kontrak 2 tahun hmm, ditempatkan di mana aja. Sementara harapannya tadi kan punya usaha tadi kan, jadi nggak bisa hmm, jalan hmm. bareng gitu. Jadi ya mentok di situ, jadi ketemu bos ya titik tengahnya gimana nih, kamu nggak bisa naik lagi kalau kamu nggak lewat proses itu gitu. Jadi saya pikir saya lepasin karirnya, saya fokus di situ juga gitu. Jadi momennya pas banget gitu, pas saya ditawarin ODP itu sama lagi hektiknya usaha gitu, lagi Dapur mulai naik. Jawa. Oke. Nah, Mungkin ide timingnya memang pertama nih pas bisa. juga. Oke, Hmm. timingnya berarti emang pas ya. Nah, gue penasaran Mm-mm. aja nih, ide pertamanya kenapa lu tiba-tiba kepikiran, oke deh, gue mau buka Mm. restoran, gue mau buka rumah makan. Padahal kan kalau tadi lu cerita, lu tuh Nggak bisa banget. ya mungkin masak bisa, tapi nggak mungkin Iya, yeah. kurang merasa jago masak gitu kan. Biasanya kan orang Iya. kayak gitu tuh. Ya masak sih bisa-bisa aja, tapi maksudnya buat kita sendiri atau apa. Tapi kalau tiba-tiba lu mau buka sebuah rumah makan, itu kan kadang ada muncul Mm-mm. perasaan bener nggak ya gue bisa nggak ya gue bisa nggak ya itu Mm. ide awalnya atau apa yang bikin lu akhirnya percaya diri untuk buka rumah makan. Karena pertama karena nyokap ya, karena nyokap yang bisa masak kan, selama Oke, ini bantuin, yakin bisa lah. Kayaknya ini sesuatu yang bisa oke. gue pelajarin dan gue bisa, yakin dulu. Heeh. Terus kenapa ngambilnya akhirnya tradisional selain karena kangen tadi ya? Karena konsep tradisional ini Mm-mm. kayaknya nggak akan pernah mati gitu. Beda sama mungkin, Tuh. kan saya juga lihat nih banyak usaha yang sekarang mungkin dia mau ngambil konsep yang kekinian atau apa, itu nggak terlalu banyak bertahan. Sementara yang tradisional itu Mm-mm. sebenarnya justru lebih lama bertahan gitu. Asal otentik gitu kan, maksudnya rasanya udah pasti jelas gitu konsepnya. Jadi Mm-mm. saya pilih yang bener-bener tradisional aja gitu. Lagian kenapa enggak, saya Yes. juga suka masakan Jawa gitu kan. Wah, Mm-mm. sekalian Mm-mm. melestarikan nih gitu ya. Ya betul banget karena kan Mm-mm. biasanya ini ya karena lidah kita itu udah Mm-mm. sangat-sangat terbiasa dengan makanan Iya. tradisional. Jadi kalaupun Mm. ada masakan-masakan fusion atau masakan baru dengan ide-ide Mm. baru ya mungkin bisa lah ada cocok cuman kemungkinan untuk everlastingnya atau bertahan lamanya itu Mm. agak ini ya agak susah ya Iya. makanya kenapa akhirnya Vicky milihnya adalah si tradisional ini ya berarti Iya, benar. awalnya adalah mama yang bantuin untuk istilahnya kayak di dapur itu ya. Iya, apa, menunya dibantu sama mama, menu-menu makanannya, Oke, cara masaknya semuanya. oke, Tapi nah berarti setelah selanjutnya kita inovasi juga gitu. oke setelah itu lo bener-bener akhirnya mulai bener-bener belajar ini ya belajar masak banget itu sama nyokap itu tadi ya sejak mulai ada si dapur Jawa ini ya. Iya. Nah,
bener-bener sampai bikin tumpeng. Dulu boro-boro. Nah, Sekarang udah. kan, jadi buat teman-teman nggak ada kata telat ya yang namanya belajar Iya, ya. Karena kan iya kadang-kadang orang benar. mikirnya, aduh, Mbak Dea udah di tahun kesekian gue mulai kerja, kalau gue udah harus mulai dari awal belajar masak lagi untuk bisa buka bisnis kuliner, kayaknya Hmm, nggak berani atau belajarnya kayak buang waktu dan segala macam. Ternyata enggak ya, Vicky ya. iya. Enggak kok, bisa. Oke, nah, lu bener-bener Hmm. akhirnya yakin bisa pegang sendiri. Istilahnya kan Hmm. kalau awal-awal kan berarti dibantu nama nyokap nih. Terus Hmm. berapa lama tuh sampai akhirnya lu bener-bener yakin bahwa oke, gue akan Hmm. ngejalanin sendiri. 6 bulan udah yakin sih. 6 bulan udah yakin. Udah yakin ya? Hmm. Oke. Karena awalnya dasarnya lu emang bener-bener bisa masak atau bener-bener zero atau nol sama sekali nggak pernah masak, nggak bisa masak, atau lu sebenarnya ya udah biasa aja, ya masak adalah hal yang biasa walaupun bukan untuk Hmm. dijual. Paling preparasi aja. Apa preparationnya doang. Jadi kayak mama masak, terus saya bantu motong bawangnya atau apa. Jadi basicnya udah ada gitu ya. Minimal motong bawang ya kan. Kalau masak dari dari awal sampai habis tuh belum pernah memang. Kuliah pun bisa dihitung pakai jari lah gitu. Cuma demen makan juga. Oke. Terus terus karena kota kuliahnya juga kota banyak kulinernya ya, Jogja kan. Ya. Uh-uh. Jadi Udah makin males lagi ya nyoba buat masak ya. iya, jadi jadinya itu aja sih apa kalau bantu masak sih udah pasti bisa. Jadi makanya itu lebih pede karena udah pernah bantuin dari awal sampai akhir, cuman ngerjain sendiri tuh emang belum pernah gitu kan. Oke, berarti kurang lebih tadi berapa bulan untuk bener-bener lo akhirnya berani dilepas sama nyokap? 6 bulan, 6 enam bulan bulan. ya? 6 bulan Iya, ya? benar. Ya, 6 bulan. Oke. Dan itu Jadi udah buat sampai teman-teman ya, terima orderan tumpeng. udah sampai bikin tumpeng ya. Iya, udah sampai bikin tumpeng. Nah, udah sampai bikin tumpeng komplit ya. Nah, jadi buat Komplit. teman-teman ya yang punya Hmm. kepinginan atau punya cita-cita, punya apa ya, cita-cita itu tadi ya, punya kepengenan untuk oke lah gue mau bisnis kuliner, gue mau buka restoran segala macam, 6 bulan juga bisa kok buat belajar ya, Fik ya. Iya, apalagi sekarang Asalkan benar-benar niat ya. iya bener-bener niat. Lagian YouTube sekarang juga udah banyak kan. Zaman aku buka dulu kayak belum banyak resep segala macem, masih harus Mm-mm, beli di Gramet. Kalau sekarang kayaknya YouTube mm-mm, kita udah banyak kayak chef-chef juga yang ngajarin gitu kan. Bisa belajar dari situ banyak. betul. Hmm. Apalagi sekarang ada kayak Cookpad dan segala macam, Ya, apa Cookpad. namanya, aplikasi untuk memasak itu ya, menu-menu masakan dan segala macam, jadi akan lebih Iya, gampang ya. iya. Oke. Nah, biasanya kan kan gini, orang kalau Hmm. mulai belajar masak itu kan ketika pertama kali lo bener-bener tiba-tiba dihadapin sama masakan tradisional Indonesia, orang itu kan Hmm. pasti yang pertama pasti akan bingung dan panik karena kan kalau masakan Indonesia itu kan udah bumbunya banyak banget. Jenis Iya. rempah-rempahnya yang dipakai juga banyak banget. Terus yang Hmm. bikin lebih pusing lagi itu kan ukurannya bukan measurement yang fix, yang pasti. Hmm. Kayak Iya. misalnya oke, apa namanya, lengkuas, atau kalau orang Jawa bilangnya laos. Laosnya Iya. seruas, ruas Hmm. jarinya siapa gitu kan, Iya. itu sempat ada ini, ada ketakutan itu nggak sih? Hmm, itu ya awalnya iya, cuman cuman namanya kita buka rumah makan, kalau kita mau standar pasti Mhm, ujung-ujungnya harus digramasi ya. Jadi akhirnya bener-bener digram, mhm, semuanya digram. oke. Jadi bener-bener persis sih. Oke. Itu yang melakukan gramasi itu atau istilahnya apa ya? Memindahkan Hmm. menjadi sesuatu yang Iya, fix itu iya. elu atau nyokap? Karena biasanya yang gue tahu kalau Hmm. ibu-ibu itu biasanya Hmm. kalau ditanya ini jadinya berapa gram ya? Iya. Ya nggak tahu sih. Oh iya iya iya. Enggak, makanya kita yang gramasi. Jadi aku sama suami berdua Oke. gramasiin. Makanya butuh 6 bulan.
Dari yang cuma sekedar Mm-mm. feeling sampai jadi graman. Jadi benar-benar akhirnya lu yang Hmm. memindahkan istilahnya memindahkan resep nyokap yang biasanya adalah dengan ya pokoknya segitulah garam secukupnya atau gula Iya, pasir secukupnya, gula merah secukupnya. Itu akhirnya lo yang membuat itu menjadi istilahnya kayak resep yang fix itu tadi ya. iya, heeh. Segaram-garamnya tadi di gram. Oke, oke. Mm-mm. Nah, balik lagi kita ngomongin tadi work life balance. Ini kan Iya. berarti adalah uh, pekerjaan lu sekarang adalah sebagai as an entrepreneur, usaha kuliner, culinary entrepreneur. Nah, di saat lu mengerjakan bisnis kuliner ini, lu Mm. berasa harus memisahkan antara work dan life atau akhirnya karena lu sangat mencintai pekerjaan ini akhirnya jadi blend gitu aja kayak masakan gitu kan. Hmm. Sebelum punya anak, kayaknya blend aja ya. Nah, poinnya di sini. Setelah punya anak, nah itu yang jadi perkara. Mm-mm. Sebelum punya anak, itu sekitar berarti Dapur Jawa itu kan 2015. Anak lahir itu Mm-mm. 2017 ya, jadi 2 tahun ya. Mm-mm. 2 tahun Mm-mm. itu kalau bisa dibilang blend aja sih, blend dan karena Mm-mm. akhirnya jadi suka gitu kan, jadi suka Mm-mm. masaknya juga suka. Jadi eh kalau dibilang libur, kapan liburnya, ya kan? Makanya tadi kalau Yes, misalkan betul. personal life ini apa sih gitu kan? Personal life berarti lu ada me time-nya lah, entah lu piknik Mm-mm. kemana gitu kan. Nah kalau ini kalau bisa dibilang 2 tahun tuh malah nggak kemana-mana gitu. Jadi bener-bener Karena akhirnya justru me time lo adalah me time di dapur mencoba resep-resep iya, baru jangan-jangan. ini sih sama konsumen kita jadi punya kenalan ya, Uh, jadi ngobrol gitu karena kan bener-bener uh, dulu datang nggak punya temen gitu, nggak punya temen sama sekali, uh. jadinya tuh senangnya tuh ketemu ketemu orang, apalagi kebetulan Sinar Mas itu kan juga nggak cuma orang lokal tapi juga ada ekspat, ada orang Taiwan, ada orang India. Mm-mm. Nah, jadi di Mm-mm. situ senangnya mereka nyobain masakan Jawa, ternyata suka, terus jadi ngobrol-ngobrol, Mm-mm. jadi temen gitu. Jadinya sambil jagain, jadi paginya masak nih, siangnya jagain resto sampai malam tuh ya ngobrol sama konsumen aja, jadi seneng aja gitu. Oke. Heeh, Jadi dan itu adalah refreshing. di 2 tahun pertama ya. Dua 2 tahun tahun pertama pertama. masa bulan Heeh. madu dengan bisnis ya. Iya, bulan madu sama bisnis. Iya, refreshingnya paling di rumah aja, jadi nonton aja udah happy gitu ya. Jadi apa ya, ekspektasi ekspektasi kita buat refreshing apa sih yang harus ini, karena Riau juga nggak ada tempat wisata kan. Riau ini bener-bener Mm-mm. sawit semua isinya gitu kan. Jadi tempat wisata juga nggak ada. Jadi aku juga nggak punya ekspektasi lebih, pengen nge-mall kah, pengen Uh-uh. apa trip kemana gitu, enggak sih gitu. Mm-mm. Oke. Lagian Oke, karena Tin. bangun sistem Uh, juga gitu kan. Ya, mm-mm. sistemnya dibangun dulu, habis sistemnya jalan, nah baru kamu pergilah jalan atau apa gitu. Jadi kamu bangun sistem dulu gitu. Oke. Nah, berarti Iya. kalau ini kan dari 2015 nih. Berarti kan ini udah masuk tahun ke-6 ya. Tahun Mm-mm. ke-6. Nah, di tahun atau selama 6 tahun ini, lu ngejalanin yang namanya culinary business ini, atau bisnis kuliner Iya. ini, challenge Mm-mm. terberat atau tantangan terberatnya apa sih, Rik? Kuliner ya. Challenge Mm-mm. terberatnya itu bikin sistemnya ya, karena kita nggak mau Oke. setiap hari di dapur gitu. Jadi kamu Mm-mm. harus, Mm-mm. iya, sementara kan kalau orang zaman dulu yang namanya usaha ya, kamu nggak boleh kasih resep sama sekali gitu kan. Padahal dengan Betul, resep, betul. Jangan sampai dicuri ya resepnya. jangan sampai dicuri gitu. Padahal sekarang kalau dibilang resep tuh udah banyak banget keluar. Coba aja yang di YouTube itu Uh-uh. kurang lebih rasanya ada yang hampir sama kayak restoran terkenal, sama kok rasanya. Dan bahkan dengan Mm-mm. resep yang udah digramasi aja, orang yang beda laku, orang yang beda masak hasilnya juga bisa beda gitu. Udah digramasi pun Mm-mm. itu ya. Gitu. Jadi Yes, yes, betul, challenge-nya betul. itu ya kamu bikin bikin sistemnya supaya kamu bisa jalanin, orang lain bisa masak masakan kamu sama kayak kamu, tapi juga apa namanya, nggak, ibaratnya nggak kebobolan kebobolan resep ini, istilahnya sih kita share, kita memang share juga sama karyawan tertentu aja, kita harus cari yang key personnya gitu kan.
Nah, Yes, betul. tapi tetap harus ada kunci yang kamu pegang. Tetap aja usaha kamu ya, key personnya nomor satu kamu gitu. Jadi challenge-nya di situ sih. Awalnya Mm-mm. kira-kira bisa nggak ya dilepas sama orang gitu kan. Akhirnya selama 2 tahun itu kita tes sistem, tes stock of name atau segala macam. Sekarang bisa dibilang udah jalan sendiri. Jadi saya pun udah nggak masak lagi, cuma tinggal kontrol aja. Jadi saya bisa Oke. fokusnya sama anak, nah gitu. Karena tadi diminta Ah, buat balance oke. kan, ketika punya anak itu nggak bisa Heeh. balance-nya nemenin dia main lah, apa ngurusin dia gitu. Sekarang bisa dibilang udah balance semua gitu. Kalau di sisi saya gitu Oke. ya menurut. Nah, Mm-mm. keluarga Mm-mm. keurus, bisnis jalan, bahkan ada juga ngerjain hobi yang udah lama nggak dikerjain ya, udah cukup ya. Oke. Ngerjain hobi apa nih? Desain sebenarnya. Oh, oke. Desain-desain baju Mm-mm. atau oke. Grafik Kepikiran desain untuk sih. itu jadi bisnis baru lagi? Oh, graphic Ya design. kepikiran sih. Jadi Iya kayak kepikiran juga. eh, oke. Jadi kalau graphic design itu berarti kayak ngedesain-desain Konten, brand dan segala macam kayak gitu ya. ya logo, brand, konten, jadi terima uang sampingan juga. Lumayan lah. Oh, oke. Nah, berarti udah mulai lagi nih. Berarti udah mulai ini ya, udah mulai dibisniskan juga. Udah mulai, tapi kliennya masih dikit-dikit sih. Belum Oke. banyak. Karena kan sebenarnya kalau desain desain grafis itu akan lebih enak karena kan lu nggak harus ini kan bisa bekerja di Mm-mm. rumah ya. Iya, bener. Sama mikirin cabang Karena juga. kan sekarang Cabang juga sih. oke. Oh, kepikiran untuk Mm-mm. buka cabang atau emang udah Iya. sorry, punya berapa Mm-mm. tempat kalau sekarang di Perawang? Dulu sempat buka di Pekanbaru, tapi yang di Hah? Pekanbaru itu sempat tutup juga. Udah terakhir sebelum COVID itu, karena Hmm. waktu itu hamil anak kedua juga. Itu udah mulai nggak balance. Oh, oke. Gitu, Karena jadi ini ya agak capek juga harus bolak-balik ya. iya ngontrolnya tuh lumayan. Jalan tolnya dulu belum ada, jadi sekarang udah ada jalan tol Mm-mm. juga kan, baru sekarang. Itu kan Mm-mm. lumayan perjalanannya sih nggak sampai 2 jam ya, satu setengah Mm-mm. lebih, 1 jam 40 menit. Tapi ya capek juga gitu, karena ngontrolnya itu kan, kita nggak mau konsumennya Betul. kecewa gitu, rasanya nggak bagus gitu kan. Mm-mm. Yes. Karena Mm-mm. kan kalau bisnis kuliner tuh bener-bener rasa itu bener-bener jadi apa ya istilahnya jadi kayak Mm-mm. jualan yang utama kan. Iya konsistensi ya konsistensi. Betul, konsistensi rasa Iya itu jadi yang ini iya banget ya. Nah, kalau iya untuk benar. yang mulai yang berikutnya nih, bisnis yang Mm-mm. berikutnya, yang desain Mm. ini, Oh ya. cabang, sorry, balik ke cabang lagi deh. Ada Mm-mm. berencana buka cabangnya dalam waktu dekat ini atau ya udahlah nanti dulu aja lagi seneng dengan desain grafisnya? Ngikutin timing anak ya, makanya semuanya pas gitu. Ntar anaknya harus masuk sekolah, saya juga harus pindah ke kota yang lebih besar gitu kan, buat kasih pendidikan anak yang lebih baik Oke. gitu. Heeh, Iya, jadi iya, 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 iya. jadi sebelum buka cabang saya rencanain sama suami udah setahun sebelumnya udah harus saving Hmm. segala macam buat cabang baru gitu. Mm-mm, 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 mm-mm. Jadi semuanya Karena di apa? Kecepatan bisnisnya karena tuh emang ngikutin uh, kehidupan kita gitu loh. Makanya timingnya pas oke. berarti ngikutin anak sekolah kayak gitu. Nah, jadi Mm-mm. cara-cara salah satu caranya work life balance-nya Vicky mungkin ya kalau menurut gue Iya. adalah lo menyesuaikan bisnis itu Mm-mm. adalah disesuaikan dengan tahap-tahap masing-masing tahap kehidupan lo ya. Iya, bener-bener pas tahapnya kan. Tadi pas dari yang Oke. karirnya harus dilepas karena Mm-mm, timingnya juga pas mm-mm, harus naik atau enggak. Terus mm-mm. harus bikin sistem selama 2 tahun, di situ kita program jadi punya anaknya setelah 2 tahun. Jadi sekarang buka cabangnya setelah anak akan masuk TK gitu. Iya. Jadinya Nah, timingnya benar-benar pas gitu. Hmm. nah, jadi biar biar nggak berasa bahwa jadi apa ya? Jadi beban untuk membuat kedua hal ini jadi balance ya. Karena memang Iya, lu udah merencanakan itu dari jauh-jauh hari, dari awal even iya, bahkan kan. iya, iya benar. Jadi visinya ke depan Nah, aja, nggak usah tengok kiri, nggak usah lihat kiri kanan. Mungkin orang lain, ih gila ya, yang ini punya resto udah 3 cabang, 4 cabang kayak gitu kan. Tapi kita kita nggak fokus aja ke kita tujuannya sampai mana sih, ikutin timing kita. Karena kalau kita paksakan akhirnya itu yang tadi saya bilang jadi berantakan gitu.
berantakan nggak Nah, cuma apa namanya stres tingkat stresnya gitu, tapi berantakan juga mm, finansialnya kan. Secara finansial nanti ternyata nggak mampu tapi dipaksakan kan susah juga gitu kan. Gitu. nah Jadi ini kan jadi jadi direncanakan. nah, jadi ada mungkin salah satu Heeh. hal yang bisa teman-teman ambil nih dari ceritanya Vicky adalah eh, kalau misalnya lu memang berencana punya bisnis dan nggak mau istilahnya kerepotan dengan mengatur antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, Hmm. ada baiknya adalah lu menyesuaikan bisnis lu dengan tahap-tahap kehidupan yang pengen lu laluin tadi. Ya, ya Vicky ya. Kalau cerita Iya. lu tadi kan lu ya udahlah ya, Hmm. awal 2 tahun pertama ya karena lu lagi mau ngebangun sistem, oke deh Hmm. sambil istilahnya ya udah nanti setelah ini sistem jalan baru Hmm. berencana untuk merencanakan punya anak karena uh, Hmm. setelah sistem jalan paling nggak ketika punya anak berarti kan nggak akan Hmm. terlalu berat ke pekerjaan karena fokusnya sudah Iya, pasti akan berubah ke anak ya. iya, betul, betul. Oke. Nah, terus ini lagi nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Vicky ini juga termasuk jadi salah satu juara di Festival Jajanan Bango ya, Vicky ya? Festival Jajanan Bangor Bukan tuh bukan rewardnya dia dia, rewardnya apa nama nama iya. ininya pokoknya sama kecap bango Mm-mm. itu apa? Dia itu programnya namanya Bango Penerus Warisan Kuliner. Oke. Jadi Dan waktu ya salah itu lu mm-mm. bawa makanan lu apa? Tongseng, tongseng iga sapi Oh, waktu itu. Heeh. tongseng iga sapi. Aduh, Iya. langsung ngiler gue langsung kebayang hari Iya. Jumat lagi kan ini Oh Jumat iya. terakhir jadi masa puasa jadi harus Mm-mm. ditahan dulu untuk sampai besok makan daging ya. Iya. Oke, jadi Mm-mm. tongseng iga sapi. Iya, tongseng iga sapi. Sorry, tongseng iga sapi itu memang bener-bener warisan lo yang ngajarin siapa nyokap itu tadi. Enggak, kalau yang itu udah kayak ngulik sendiri gitu. Nyari Oh resepnya oke. sendiri. Mm-mm, Karena kangen kangen masakan yang lain gitu kan. Sementara mm-mm, nggak semua juga kan nyokap nguasain. Jadi kita juga harus cari mm-mm. resep-resep lain. Terus muntilan kan juga ada tongseng muntilan dulu. Yes, betul. Enak juga. Ya jadinya Makanya kebayang sayangan dan sekitarnya mm, ya. iya bener-bener. Pas juga ya ini sayangan talksnya ya. Uh-uh. Sayang. Yes, Daerah kuliner juga di betul. situ kan. Mm-mm, Jadi daerah jadi kuliner. coba dicoba ulik gitu kan. Terus dari Bango itu dia cerita sedikit ya tentang penerus warisan kuliner Mm-mm, ini. Dia mm-mm, biasanya buka buka tahunan sih. Jadi teman-teman mungkin yang alumni Funlit yang juga sama-sama pengusaha kuliner, coba siapa tahu mm-mm, next next year mungkin ada uh, event kompetisi seperti itu, coba aja diikutin gitu kan. Jadi dia menyeleksi yang punya rumah makan. Jadi wajib yang punya rumah makan. Dan mm-mm. khususnya yang masakan tradisional tadi. Nah, makanya enaknya Oke. jualan masakan tradisional yang support banyak ya, dari kementerian juga ada, dari Unilever juga ada. Nah, terus Terus dari si Bang. Jadi mm, syaratnya sorry sorry tadi gue potong ya. mm, Syaratnya adalah lu harus punya istilahnya kayak warung makan ya, minimal warung iya, makan ya. Nggak harus iya, restoran yang udah gede, tapi pokoknya lu enggak. punya warung makan aja nggak apa-apa Mm, ya. Even itu cuman mungkin sekedar warung tenda atau segala macem nggak masalah kan. bener. Warung rumahan, di garasi rumah, boleh, Mm-mm, nggak apa-apa, nggak mm-mm, masalah. mm-mm. Terus, tapi Yes. minimalnya dia kalau nggak salah harus udah jalan 2 tahun ya. Harus udah jalan 2 Oke. tahun waktu itu. Terus Mm-mm, harus memakai produk Unilever. Nah, yang waktu itu dilombakan kan Bango ya. Jadi kebetulan yang mm-mm. masakan di tempat aku dan itu juga menu spesialnya pakai kecap Bango juga kan. Itu tongseng iga tadi gitu. Oh, Jadi itu oke. yang Jadi kita itu adalah uh, sebenarnya menu, sorry, gue potong. Itu menu spesial dari si dapur Jawa ini ya. iya, karena di Perawang nggak ada yang punya tongseng sama sekali. Ah, I Walaupun ada see. rumah makan Jawa yang lain, mereka nggak bisa sampai ke tongseng mungkin ya, cuma kayak sekedar Hmm, oseng-oseng atau gimana. oke, oke, oke. Nah, jadi Oke. dari situ syaratnya tadi harus ada menu andalan yang dimajuin. Nanti menu dari itu diseleksi dari 2.000 peserta sampai ketemulah finalis 22 finalis itu disuruh masak di Jakarta. Jadi didatangkan.
ke Jakarta, Oke. ke studio masak waktu itu di Almond Zucchini ya. Daerah mana itu ya? Di Jakarta, Ah, ya, Jakarta ya, ya, Selatan ya. ya. Jakarta. Yes, yes. Daerah Dharma Wangsa situ dia. Ya, di situ Ya, ya, ya. dilombakan. Kebetulan waktu itu jurinya ada Bu Siska Suitomo dari perwakilan Backcraft juga ada. Yes. Gus Ibu Witomo yang ini ya dari kayak udah kecil, icon masakan iya, tradisional ya. bener-bener icon masakan tradisional banget. Terus di situ kita masak lagi. Jadi dikasih kesempatan waktu 1 jam. Bener-bener kayak apa tuh? Kayak lomba-lomba masak Master gitu Chef. kan? Nggak kayak Kayak masak Master pasti Chef ya. kalau udah 1 jam diangkat tangannya nggak boleh pegang lagi Heeh, kayak gitu. heeh, heeh, Terus heeh. baru dipresentasikan kenapa kamu angkat ini kuliner ini, masakan ini kenapa, terus dasarnya apa, sama dari segi rasanya sih. Sama kamu nanti ke depannya bisnisnya mau apa gitu. Jadi visi-visinya ditanyain gitu. Nah, dari situ Oke. diterima juri masakannya, baru dipilih 5 pemenang. Jadi memang 5 pemenangnya. Jadi nggak ada juara 1, 2, 3. Oh. Jadi dari 22 itu ada 5 orang pemenang. Salah satunya brand-brand besar waktu itu Pempek Nyonya Kamto mungkin kalau ada yang tahu di Jogja sih. Oh, Iya, iya itu. itu ikut bareng Oh. aku gitu. Terus ada kalau Semarang yang terkenal itu Kepala Manyung Bufat itu. Iya itu. Iya. Ya Oh, itu itu salah berarti satu yang angkatan aku menang. Yang 5 orang menang itu ah, termasuk oke. itu gitu. Jadi kita dapat rewardnya itu modal usaha 100 juta sama dikasih kesempatan buat jualan di festival jajanan Bango gitu. Yang spesialnya sih menurut aku Iya. rewardnya itu festival jajanan Bango ya, karena nggak semua tenan bisa masuk situ gitu kan. Jadi reward Betul, betul. spesialnya menurut aku di situ kita bisa ketemu orang Jakarta juga nyobain kan masakan aku gitu kan, jadi pengen tahu. Dan sempat di-review juga sama beberapa food blogger sama YouTuber ya. Eh, waktu itu sih, Hmm. waktu itu JWS Bros ya, JWS Bros salah satu Ya, ya. YouTuber YouTuber kuliner juga. Jadi lumayan Heeh. di Oke. ramai. Berarti ikut festival jajanan Bango dari tahun Dari 2018 itu yang pas menang uh warisan pas kuliner menang sama itu. 2000 Uh-uh. tahun depannya diundang lagi. Oke. Tahun depannya diundang. Tahun 2020 ini karena pandemi juga ya. Jadi di Yes. cancel. Itu pun akhirnya Kenapa nggak festivalnya pernah cuma ketemu waktu Desember. di festival jajanan Bango ya? Oh Karena iya. gue tidak pernah melewatkan yang namanya festival jajanan Bango. Karena kenapa gue senang banget festival jajanan Bango? Karena di Jakarta, lu untuk menemukan makanan-makanan tradisional dengan rasa otentik kayak di tempat lu, itu tuh susah banget. Dan Hmm. karena bener-bener Bango itu kan biasanya akan membawa Hmm. makanan-makanan tradisional dari berbagai daerah yang asli Iya, dibawa dari sana kan. iya benar. 2018 di Tamrin, yang di Iya, lapangan yang parkir. ini Ya, kan apa? Ya lapangan di deket Hotel Saripan itu bukan sih? iya Agak-agak benar-benar lupa gue. sebelahnya. Benar Iya kan? sebelahnya. Yang sekarang sekarang dijadiin food court juga itu Oh iya sama iya ada food court Pemda juga. DKI kan dibikin jadi kayak akhirnya dibikin jadi kayak food court kan. Iya Terus iya. yang 2019 yang di GBK kan. Iya 2019 yang di GBK. Oh itu yang rame banget. Wah, wah kalau di karena kan dia memang bergede banget kan waktu di GBK itu. Iya Aduh gede itu banget. Hmm. gue kalau sama temen gue waktu itu Hmm. kalau tiap kali ke festival Jalan Bango itu udah bener-bener oke, dari pagi sampai malam kita nggak akan keluar. Yang ada kayak pulang-pulang udah perutnya udah kenyang banget dan segala macam karena emang bener-bener itu Iya. segala macam makanan tradisional terutama buat biasanya yang orang-orang Jawa nih kayak gue gitu kan Hmm. sangat-sangat merindukan masakan Jawa yang otentik dibuat oleh Hmm. orang-orang yang berasal dari daerah-daerah itu kan. Iya Karena iya. kan walaupun misalnya ya ngomongin soal ya oke lah tongseng atau apa mungkin di Jakarta akan lebih banyak ketimbang di daerah lu misalnya. Tapi kan rasa Hmm. otentik Jawanya itu kan akan agak berbeda ya Hmm. ketimbang ketika dimasak sendiri oleh orang yang misalnya Iya. ya kita ngomongin kayak tadi lah pempek nyonya Hmm. Kamto atau manyung Hmm. bufat gitu kan gulai Iya. kepala manyung atau mungkin ya segala macam sate-satean gulai terus kayak itu yang gue paling Hmm. suka kalau di festival jajanan Bango itu adalah
yang dan susah banget didapat di sini adalah itu loh, apa, nasi gandul. Oh iya iya nasi gandul, iya iya. Itu kan, aduh, Jarang yang jual ya. jarang yang jual karena mungkin Jarang jarang. masaknya juga agak susah kali ya. Jadi ini, lo nggak berencana kepikiran untuk bikin nasi gandul tuh di sana? Ah kebetulan nyokap tuh dari Pati, dari Juwana. Ah, nah itu kan Nah, jagonya bikin nasi gandul. belum sih, karena kita juga kan harus trial makanan, kira-kira diterima nggak sama lidah orang sini. Ada beberapa yang emang nggak masuk sama mereka. Contohnya, aku udah pernah coba. Jadi tadi kan bahan Hmm? bakunya iga tadi kan, iga tadi kan Ah, akhirnya ah, sempat jadi menu tongseng. Sebelumnya kita sempat bikin menu juga dengan barang yang sama. Itu asem-asem, kayak asem-asem. ah, Oh ya. asam-asam iga itu kan padahal enak banget ya. Iya, ternyata nggak cocok gitu sama orang sini gitu. Ah, Iya, jadi karena nggak alasannya apa? semua mereka cocok gitu. Lidahnya mereka nggak suka yang asem Hmm. gitu ya? Nggak kebetulan ada yang kayaknya asemnya tuh nggak apa ya, kalau mereka kan asem harus pedes gimana gitu kan, kalau Yes, kita kan betul betul, kayak asam-asam kayak iga model. itu kayak model asam, kalau di sini sih asam pedas ya, kayak asam pedas Ya, tuh asam mirip-mirip. pedas ya. Iya 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 kayak gitu, kayaknya aneh sama mereka ketika kuahnya tuh beda gitu. Ah, ketika Eh, ini ya asam dan manis itu, asam manis itu mereka agak-agak iya kurang ini ya. agak-agak kurang ini, Ah, jadi kebetulan tongseng nggak, anehnya malah masuk, heran juga sih. Tongsengnya kan pun sebenarnya ada iya dikasih kecap juga sama. Cuman tongseng ini karena pakai santan mungkin, dan santannya juga kita modifikasi. Jadi hmm, nggak yang, kalau tongseng kan mungkin di Jawa ada beberapa yang nggak pakai santan, ada yang pakai santan tapi kan encer. Kalau di sini emang betul, santannya tuh yes. harus main gitu. Dan ternyata Oh, diterima gitu. oke. Ah, berarti salah satu Mm-mm. yang unik dari tongseng bikinan lu itu adalah karena dia santannya bener-bener santan yang kental, yang Iya, mungkin memang lidahnya mereka tuh harus santan tuh bener-bener apa ya, berasa di mulutnya. Ih, gua sampai udah mau ngeces nih ngebayangin makanan gitu iya, kan. iya, iya. Heeh. Jadi mereka maunya adalah santannya yang kental gitu ya. Sedangkan Iya, biasanya kalau tongseng di Jawa itu kan santannya encer. iya agak encer. Tapi uniknya kan setelah dilombakan, kan itu masuk lidah aku dan lidah orang sini. Setelah dilombakan dan Heeh. dimasukin penjurian, ternyata cocok juga ya sama orang Jawa. Orang Jakarta juga. Ya karena mungkin jadi unik. Mm-mm. Mungkin Apalagi jadinya kan agak kalau beda dikit. daerah-daerah Sumatera itu kan emang terkenal kelapanya itu agak-agak sedikit, ya nggak tahu ya, Mm-mm. mungkin kelapanya mungkin memang karena tanahnya berbeda, jadi kelapanya mereka kan Mm-mm. agak lebih gurih dan ini kan. Iya, peresannya juga cuma pertama, peresan yang pertama diambil. Jarang mereka tuh masak, nggak ada kayak santan encer, santan kental nggak ada. Santan ya santan murni gitu. Iya. Yes, betul. Karena santannya buat mereka itu adalah santan yang kental, yang perasan pertama doang. Kalau di Iya, Jawa iya. kan kadang-kadang kita ya Santan perasan encer. kedua, ketiga. Iya, 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 iya. Benar, benar. Oke, oke. Nah, setelah dari festival atau setelah dari yang apa, event Bango ini, lu punya rencana untuk ikut event masak apa lagi atau event kulineri apa lagi yang jadi cita-cita lu, atau lu kepikiran untuk pengen ikut apa lagi gitu? Belum sih. Kalau itu belum sih. Kalau kompetisi lagi. Lagian karena pandemi ini kan kita setting Uh-uh, ulang lagi. Kemarin kan sempat sempat uh-uh. pandemi. Cuman syukurnya sih, maksudnya tetap kita masih bisa bertahan. Karena tadi cash flow-nya udah kita kita jaga lah. Jadi selama pandemi kita masih bisa buka, masih ada hasilnya. Jadi masih bisa bertahan. Sekarang lagi setting-setting ulang lagi. Karena kan goalsnya tadi kan udah ada tuh target tahunannya. Kan kedepannya harus Iya. buka cabang. Ini kebetulan lagi Hmm. launching juga menu baru, itu siomay Bandung ya. Siomay Bandung. Baru Ah, baru 3 hari, baru tiga. Kayaknya baru orang kan 3 hari. bosen ya kalau makanannya itu aja. Kita harus kasih inovasi gitu. Ah, Inovasi, dan yang aku oke. cari yang jarang di sini. Sementara orang kayaknya Uh-uh. ini doyan nih masuk nih, dan pas dicoba oke juga siomay Bandung. Oke, karena sebenarnya kan agak-agak mirip sama kalau orang sana kan biasa
ikan itu diolehnya jadi pempek kan. Nah, ini kan Iya, siomay kan juga dengan ikan juga kan. iya ada pakai ikannya juga. Dikombinasi sama ayam sih kalau yang punya aku. Heeh, Ah, supaya oke. juga secara modal masuk ya. Karena Iya, harga, nggak berat ya. iya, heeh, benar. Jadi harus dihitung banget lah. Kan kita sebelum launching menu, mungkin sebulan sebelumnya kita udah trial sampai enak makan siomay. Kita trial resep, habis itu kita hitung HPP-nya. Iya. Terus responnya gimana? Respon dari konsumen lo soal siomay ini? Eh, pada suka sih, karena mungkin rasanya karena saya dari Bandung ya, jadi agak Heeh. mirip banget, mirip sama yang di Bandung. Mereka selama ini ngerasain siomay-siomay yang biasa aja di sini gitu. Ah, Heeh. ya ya gitu ya ya ya. Jadi sebenarnya Karena di Sumatera ini mungkin masih potensi heeh. banget loh makanan dari Jawa dibawa ke sini, asal bikinnya cocok gitu kan sebenarnya masih potensi banget karena banyak yang datang bikinnya asal aja itu udah rame sama mereka. Apalagi kita bikin yang bener gitu. Hmm. Mm-mm. Iya, 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 iya. Karena mungkin mereka sendiri juga udah mulai apa ya? Kadang-kadang kan orang juga bosen ya tiap hari makan dengan santan dan segala Iya, macem kan. iya, Karena ya itu tadi santan itu kan kadang-kadang kalau keseringan juga bikin enak dan bikin ini kan apa bikin mm-mm. kurang apa ya kurang berselera kan. Iya. Mm-mm. Jadi kita bikin inovasi Oke. tapi masih seputar masakan makanan tadi tradisional gitu. Oke. Nah, menu andalan di dapur Jawa apa nih? Gue Kalau pengen menu tahu. andalannya, oh iya ya, menu andalannya sebenarnya ayam kremes. Karena di sini nggak ada yang bisa Oke. kremesan, nggak ada yang bisa bikin kremesan gitu. Iya mereka tuh bingung ini tuh Oh bikinnya ya. gimana gitu kan. Sementara Oh, kayaknya kalau kalau di oke. Jogja tuh hampir semua yang jual ayam goreng tuh ada kremesannya gitu kan. Iya, ayam kalasan itu kan Nah, selalu ada kremesannya itu kan. iya. Jadi sebenarnya andalannya ayam Oh, kremes. oke. Masih penjualan Ayam nomor satu kremes ya. dibandingkan yang lain gitu. Heeh. Oh, oke. Dan sambil ya apa ya? Ya mungkin buat mereka juga sesuatu makanan yang simple, nggak terlalu banyak keribetan untuk makannya karena kan tanpa Iya, kuah, tanpa ini, tapi rasanya iya, di lidahnya mereka juga ini juga ya, cocok juga ya ternyata ya. iya, iya. Jadi itu cocok juga. Cuman kita sambelnya agak dimodif dari awal aku buka kan. Resep Ah, nyokap kan Jawa banget. Abis itu suami kan orang mm-mm. sini ya. Jadi akhirnya malah banyak kan suami yang bikin resep karena lidahnya cocok sama orang sini gitu. Kalau dulu aku awalnya jualan tuh Oh, kayak kayak idealis idealis banget gitu jualan. Waktu itu kan sarapannya menunya nasi kuning ya. Nasi kuning nih mm-mm, ntar harus ada orek tempenya lah gini aja. Padahal mm-mm, mm-mm. setelah kita lihat ternyata kosnya bocor cuma karena bikin orek tempe kan nggak jelas banget gitu. Dan orang nggak Ya, ternyata apalagi nggak kalau banyak orang yang suka Jawa, gitu. orang Jawa itu kan kalau bikin orek tempenya bener-bener orek tempe yang kering, yang dengan Mm-mm. gula Jawanya banyak banget. Iya, dulu Terus terus idealismenya harus akhirnya, begini gitu. Akhirnya, uh, akhirnya uh, sama suami banyak dirombak karena satu bocor di kosnya tadi karena nggak hmm. penting dan ternyata konsumen tuh banyak yang nggak mau pakai kayak gitu kan. Oh, mereka nggak terlalu suka si tempe orek ini ya, atau tempe kering Iya, lah ya, kalau di Jawa kita bilangnya ya. Kering tempe iya, itu mereka malah nggak suka ya. iya nggak tahu suka. Kalau yang sejauh data kita ya, jadi akhirnya banyak Uh, banyak yang terselamatkan lah modalnya. Jadi akhirnya sambal juga banyak dimodifikasi sama suami, jadi biar lidahnya juga cocok. Nah, kebetulan suami ini juga hobinya masak ya, jadi cocok gitu. Oke. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi ini ya Hmm. kayak menemukan, kayak suami pun juga akhirnya kayak menemukan hiburan di tengah pekerjaan ya. Iya, jadi 2 tahun tuh honeymoonnya kerja. Aduh, ini kerjaan untuk membesarkan ini restoran ya. Nah, gue masih Iya. penasaran tadi tuh sih, yang akhirnya resep sarapan lo nasi kuning, akhirnya si kering tempe ini akhirnya lo ganti apa? Atau di sana mereka lebih suka nasi kuning yang seperti apa? Malah suka serundeng ya, Oh, oke. Karena karena kelapa mungkin itu dari tadi ya. kelapa. Iya, Heeh. nyambung ya. Akhirnya diganti pakai itu, pakai Heeh. serundeng.
Yes. Dan gitu. jauh lebih ini ya, secara cost jauh lebih ini ya, jauh lebih masuk Iya, akal ya. iya, iya benar. Karena tempe di sini mahal, yang bikinnya nggak terlalu banyak Oh, produsennya. oh oke. Sementara kalau Ah. kelapa di sini udah kayak hal yang paling umum lah di jalan itu. Jadi hampir ini ya, lu jalan berapa meter juga udah pasti ketemu gitu kelapa gitu ya. Iya, jadi dalam satu jalan tuh tukang santan bisa ada 3 gitu. 4. Mhm. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya lu ganti serundeng dan mereka ternyata malah menyukai itu si serundeng itu tadi ya. Iya, malah malah laku gitu. Ah, oke. Nah, Mhm. ke depannya nih plan buka cabangnya rencananya mau buka cabangnya di mana? Kan kalau Plannya tadi lu sih, bilang ketika ya. nanti anak-anak sekolah mau masuk sekolah Mhm. gitu kan mau masuk TK berarti kan lu mau nggak mau harus pindah ke istilahnya kota yang punya standar pendidikan yang lebih inilah ya, lebih sesuai Iya. buat anak-anak lu ya. Nah, yang paling deketnya itu ke Pekanbaru sih, ke Pekanbaru. Oke. Sebenarnya habis dari FJB itu ada juga yang nawarin kerjasama itu Hmm, di Jawa gitu kan, karena mereka ngerasain tongsengnya kayaknya beda gitu. Cuman waktu itu nggak sempet hmm, kita ambil, terus juga udah keburu pandemi, jadinya hmm. udah hilang gitu. Nah, kita lagi bangun-bangun lagi. Sebenarnya sih harapannya nggak cuma di Sumatera aja sih, pengennya juga bisa pulang ke Jawa juga, karena kita ngerasa udah kayaknya bisa lah bersaing di sana. Oh, Tuh. oke. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jadi Dan, pengennya sih dan berat. yang jarak Ah, ah. terdekatnya ke Pekanbaru dulu gitu, untuk Oh, untuk oke. Tapi sekolahnya. tetap punya. Oh, oke. Tapi tetap punya cita-cita. Siapa tahu bisa kembali ke Jawa ya. Iya, iya, benar-benar. Nah, karena sekarang ilmunya juga udah nambah, nggak cuma masakan Jawa yang kita ulik kan gini juga. Di sini mie kalau di Bandung ada namanya Ah, ah. yamin ya. Jadi sebenarnya Iya, banyak iya, yang aku bawa Miyamin. dari kekangenan aku karena masakan ya. Jadi banyak Ah, ah. jadi Ah, dijual gitu ah, kan. ah, ah. Mie-nya kita udah bisa bikin juga mie yamin, sampai kemarin udah pernah launching mie yamin, sekarang udah masih jalan. Nah, terakhir yang baru launching ini siomay gitu. Oh, Jadi oke. Yamin mereka juga suka. yamin suka tapi asin kurang, manis kurang, yamin manis. Balik lagi tadi Ah, kecapnya mereka ya. lebih suka yamin asin ya. Ah, 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 Mereka ah. bisa asin Mereka dan kita lebih bikin. suka yamin asin. Kalaupun kita bikin manis itu dikombinasi sama pedes. Pokoknya asal manis ada pedesnya mereka mau tuh gitu. Iya, Nah, suka suka ini suka ya, pedes. ya, ya. Jadi salah satu ini juga nih insight buat teman-teman yang mau mencoba berbisnis, terutama bisnis kuliner ya. Walaupun kita Iya. punya resep tradisional yang kita pengennya dibikin seotentik mungkin, balik lagi Mm-mm. ya, lidah konsumen itu adalah raja. Jadi gimana pun Iya. juga nggak merusak si otentiknya ini, tapi paling nggak kita sesuaikan sedikit lah Mm-mm. dengan Iya, lidah dari konsumen konsumen kita ya. iya benar. Mm-mm. Jadi itu trial, harus tes market juga. Misalkan kalian punya rumah Mm-mm. makan ya, nanti juga kita mau launching menu baru, kita kasih juga ke pelanggan-pelanggan kita nih, cobain enak nggak gitu. Dengar masukannya Mm-mm. mereka gitu. Hmm. Mm-mm. Berarti yang sekarang yang ya, kalau mie berarti yang lebih ke yang itu biamin itu tadi ya, yang Iya, model iya, kayak mie ayam Miamin. bakso gitu ya. Iya, nggak ada Karena yang di jual sana di memang sini. nggak ada kan. Nggak ada yang jual. Karena mereka mie-nya agak berbeda kan. Mereka bikin apa Mm-mm. masakan mie-nya itu kan berbeda. Mereka dengan kuah santan itu kan. Jadi nggak terlalu pinter ya, kayak masakan kayak mie gitu. Hmm. Jadi Hmm. kita kita Ya, ambil ya, ya, ya. lihat peluang tadi sih, kita lihat peluang apa yang bisa dijual gitu kan, kita jualin. Mm-mm. Nah, lu ada ini nggak apa maksudnya sistem bahwa oke tiap berapa bulan sekali kita harus keluarin menu baru atau tiap berapa bulan sekali kita review menu-menu yang ada. Kalau memang menu yang kurang diminati ya udahlah kita Mm. akan Iya, drop atau gimana gitu ada. ada itu paling nggak 6 bulan sekali itu pasti kita renew menu lagi.
kita baca data, makanya harus ada data juga kan. Apa yang orang suka, apa yang nggak suka. Yang nggak suka kita keluarin. Terus kita lihat Hmm. mana produk cost-nya paling tinggi di mana nih. Misalkan ternyata untuk menu ini ternyata butuh bahan baku yang harganya mahal dan itu nggak ada Mm-mm. turunannya, nggak ada produk turunannya gitu. Jadi kalau bisa kita inovasi dari yang produk turunannya. Contohnya kita baru bikin inovasi itu di misalkan ayam tadi kan, ayam Mm. ayam tadi kita bikin lah produk turunannya jadi ayam saus. Jadi sama-sama bahannya ayam, tapi nanti sausnya tinggal kita mainin, sausnya barbecue kah, asam manis atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih main banyak di produk turunan supaya nggak bocor kos tadi, bocor di bahan baku yang nggak penting kayak gitu. Jadi kita review Mm-mm. lagi gitu. Itu tiap Mm. 6 bulan sih, paling paling 6 bulan selalu keluar menu baru. Lagian menunya juga yang udah dibawa dikasih ke apa di rumah makan pasti dalam 6 bulan tuh udah usang, jadi harus diganti lagi gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Jadi ini ya salah satu tips juga mungkin buat teman-teman yang berencana buat bisnis kuliner atau memulai bisnis Iya, kuliner itu tadi ya ngelihat istilahnya apa ya kalau mau menggunakan satu bahan sebisa mungkin iya, dibikin beberapa produk turunannya. Jadi ketika kita iya, stok barang ini si bahan ini ya nggak cuman untuk dipakai di satu menu aja ya. iya benar. Jadi biar Dan ongkos atau uh, uh, ongkos belinya juga beda kan. Ketika kita beli jumlah lebih banyak, harganya kita bisa nego lebih murah. hmm, nah ya. Gitu jadi Jadi main produk. buat teman-teman yang mulai Hmm. tertarik untuk bisnis kuliner ya, Hmm. mulai dilihat juga menunya apa tiap 6 bulan ya, Fik ya kalau di tempat lo untuk nge-review ini Ya, si menu-menu mana yang diminati dan segala macam ya. iya, gitu. Tapi kalau launching menu baru Nah, sih nggak juga 6 bulan sih. Kadang kalau timingnya pas, terus kita udah trial. Biasanya sih butuh waktu sebulan ya sebelum menu itu launching karena tadi kita bikinnya, hmm, hmm, mantepin resepnya, sama mantepin resepnya ini kan nggak cuma bisa produksi tapi juga tahu cara penyimpanan, penyajiannya yang paling efektif. Karena kan workflow-nya itu kan ngaruh ya nanti. Nanti jangan betul, sampai menu betul, baru, betul. dengan ada yang menu baru tuh jadi terganggu workflow-nya gitu kan. Jadi Mm-mm, setelah mantap mm-mm. baru kita launchingkan. Itu kadang dalam setahun bisa launching menu baru sih bisa 4 kali kali ya, supaya nggak Oke. bosen tadi gitu kan. Yes, betul. Dan ini ya. Nah, ini ada satu tips lagi nih buat teman-teman yang Mm-mm. tertarik untuk berbisnis kuliner atau terutama buka restoran adalah Iya. harus ingat dengan workflow-nya. Jadi Mm-mm, sebisa bener. mungkin produk apapun yang kita bikin jangan sampai Mm-mm. mengganggu workflow. Jadi istilahnya ya kalau produknya ternyata lama harus disimpannya atau masaknya terlalu lama yang Mm-mm. akhirnya membuat pesanan-pesanan lain jadi terganggu workflow-nya ya Iya, better harus diperbaikin dulu sebelum akhirnya menu itu dikeluarin ya Fik ya. iya betul, betul. Nah, jadi kalau bisnis kuliner tuh nggak cuma masak doang ya. Jadi harus Iya, mulai ya kayak tadi ceritanya Vicky, mikirin sistem dan segala macam. Terutama sistem yang paling penting adalah workflow. Workflow itu adalah mm-mm. gimana caranya masaknya nggak terlalu lama, jadi biar konsumen nggak nunggu terlalu lama. Mm-mm. Penyajian dan segala macamnya juga bisa cepet itu tadi ya, Vicky ya. Iya, iya. Nunggu itu paling Nah, bikin kesel, paling nah itu yang komplain kadang-kadang, paling nah kesel. kadang-kadang paling banyak itu kan adalah Paling banyak. nunggunya kelamaan. Iya, Jadi akhirnya menu yang tadinya disukain banyak orang, akhirnya orang jadi nggak tertarik beli karena apa? Nunggunya kelamaan ya, Fik ya. iya benar. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang ya kalau gue lihat sih dari Mm-mm. pengalaman teman-teman gue yang mereka Mm-mm. memulai bisnis kuliner atau apapun itu, terutama yang restoran atau punya Mm-mm. rumah makan atau warung makan adalah mereka kurang memperhatikan namanya workflow. Jadi Betul, proses betul. pengerjaan. Nah, proses pengerjaan itu kalau kita nggak pikirin dengan matang, itu akan jadi salah satu istilahnya apa ya, challenge terberat yang harus dihadapin yang akhirnya membuat konsumen jadi merasa apa ya, merasa kecewa atau merasa nggak nyaman untuk
makan di tempat Iya, kita ya. iya. Dulunya pun kan dulu nggak terlalu apa namanya concern banget sih workflow-nya Heeh, gimana kan, heeh, karena masih heeh, buta tadi kan. Jadi ya di heeh. kitchen tuh eh, tegangan tinggi aja isinya. Jadi Iya kan, betul-betul kacau karena kayak kan. kayak panik ya, kayak jadi panik ya. Kayak jadi panik. Tiba datang lah satu bus turun semua ya kan. Konsumen datang, yang satu Heeh, datang, keluarga, rombongan datang kayak gitu kan. Satu kacau aja orderan ke selanjutnya kan udah kacau karena workflow-nya tadi. mm, Jadi bisa mm, sampai tabrakan lah. Sementara kan di kita mm, dapur kan sebenarnya harusnya safety ya. Kalau dapur bisa sampai kecelakaan apa air panas, minyak panas segala macam mm, itu mm, mm, yang mm, bahaya jadi mm, kacaunya di situ sih. Jadi dulu nggak mm. sempet terlalu perhatiin itu, tapi kita tahu sekarang itu kuncinya. Dan sekarang akhirnya ini ya udah mulai paham karena udah akhirnya punya sistem itu tadi ya. Iya, karena udah punya sistem itu. Jadi ya sampai kita launchingkan menu baru ya tadi itu kita teskan dulu workflow-nya. Setelah aman baru kita launchingkan. Hmm. Karena kan nggak Oke, yang jadi jalanin nggak kita, sampai orang lain yang jalan. Kan kita harus ngajarin orang lain kan. Gitu. betul, betul. Nah, itu ya. Mm-mm. Jadi kalau tes menu itu nggak cuma rasa yang dites, rasa sih udah pasti. Mm-mm. Tapi yang perlu Mm-mm. diperhatikan juga itu adalah workflow pengerjaan di dapurnya sampai ke Mm-mm. penyajian ke konsumennya ya. Iya. Oke. Nah, berarti kalau sekarang sudah Mm. sangat merasa bahwa pekerjaan dan kehidupan bisa dibalance apalagi setelah punya anak. Iya dong, udah. Dengan perjuangan 2 tahun tadi bangun sistem. Bangun sistem tanpa libur ya, kalau bisa dibilang orang lain kok kayaknya lihat Instagram pada weekendan. Justru kita kan weekendan di situ saatnya cari uang ya kan. Full dari Betul. Makanya biasanya pagi. kenapa restoran liburnya di hari Senin ya kebanyakan. Iya, dan aku sendiri sih nggak ada libur ya, kecuali Heeh, Idul heeh. Fitri. Bahkan Imlek pun Ah, aku oke. buka. Imlek, Natal aku buka Hmm, juga. Karena kan udah ada sistem tadi, hmm. jadi aku masih bisa kumpul sama keluarga juga gitu kan. Yes. Karena kan sebenarnya Heeh. kalau Imlek itu malah orang-orang yang merayakan Imlek, mereka kalau bisa, apalagi kalau sekarang ya, orang udah mulai males masak, mereka lebih memilih ya Ada. udahlah ya malam Imlek makan malam sama keluarganya mending di restoran kan, nggak capek Iya, bersih-bersih dan segala macam. iya benar. Jadi mungkin selama itu sampai sistem terbangun ya kita benar-benar nggak bisa libur ya, yang namanya usaha ya. Hmm. Karena Mm-mm, kita mm-mm, kunci mm-mm, orang kuncinya gitu. Jadi tahan-tahanin mm-mm, lah, mm. nggak boleh baper lihat orang lain liburan ya kita kita anggap aja ini Yes. invest kita 2 tahun berikutnya kamu bisa santai kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini kalau ini sekarang suami masih kerja atau udah bener-bener fully berbisnis bersama lu? Oh, full bisnis juga karena pas ngejalaninnya pas itu aku sendiri kan. Mm-mm. Sempet aku kacaunya di manajemen keuangannya sih. Jadi pas di situ udah angkat tangan deh. Udah angkat tangan, suami juga kayaknya lihat kayaknya aku keteteran, jadi dia juga lepasin karirnya gitu. Karena kita Oh, rasa oke. Jadi, potensi ke depannya di sini gitu. Jadi sementara kan aku nggak punya tim. Wah, karena kan kita mm, enak sih kalau kita punya usaha ada timnya ya. Punya temen mm-mm, yang satu visi satu sama. Sementara kan kalau ngerjain sendiri kadang masalahnya sama staffnya lah. Gak cuma nggak cuma sama staffnya, ngurus keuangannya atau apa itu aku kurang bagus gitu dulu. Sementara dia lebih bagus. Jadi akhirnya dia mm, jadi akhirnya dia resign untuk bantu ngurus mm, ini semua gitu. Karena ngehandle SDM ini juga nggak mudah, apalagi dulunya kita karyawan gitu di perusahaan. Kita pun punya asisten atau bawahan mungkin karena yang namanya di corporate beda ya. Kalau corporate mereka juga eh, biasa sih taat sama aturannya, terus juga mm, maksudnya mm, karena takut juga ya, takut di mm, mm, dipensiunkan dini atau takut dipecat. Jadi mm, kan kadang mm, mm, mereka sama atasan hierarki itu udah terbangun lah kalau di sana kan. Jadi mm, kalau kita punya usaha gini kan susah apa namanya sama SDM-nya kita harus ngaturnya gimana. Nanti terlalu baik melunjak kalau
nggak baik juga mereka nggak betah gitu. Gimana kita ngatur SDM itu yang penting karena challenge-nya itu di sini karakternya beda ya karena kan Sumatera, sementara saya dari Jawa gitu kan. Betul. Jadi di situ Ah, SDM-nya juga ngurus SDM itu yang sebenarnya lebih bikin pusing kemarin itu akhirnya sampai suami juga resign bantu ngurus. Udahlah, aku harus terjun langsung semua ke sini ya. Ya udah, oke. jadi Nah, dua-duanya resign. ngomongin, sorry gue potong. Ngomongin soal ini nih karyawan. Ada pertanyaan nih dari Elizabeth Nindya. Gimana Boleh. cara bertahan di awal pandemi? Karena banyak resto yang tutup sementara punya karyawan. Nah, ngomongin karyawan itu tadi tuh. Nah, waktu itu restonya aku kebetulan kan nggak tutup. Jadi kita usahain delivery. Jadi di sini itu kebetulan nggak ada yang namanya Gojek, Gojek atau Grab. Mm-mm, Karena kan kita mm-mm, kota kecil ya. Jadi kita sendiri mm-mm. yang deliveryin. Karyawan aku kebetulan Hmm. kebetulan cewek semua. Bukan Mm-mm, karena nggak mau. Awalnya memang ada cowok sih, cuman lebih karena aku pun lebih enak handle SDM cewek dan juga aku lihat kayaknya potensinya di sini kalau banyak yang perempuan itu setelah nikah tuh kayak nggak punya skill apa-apa gitu. Sementara tiba-tiba mm-mm, suaminya mm-mm, meninggal, mohon maaf meninggal atau mm-mm, mm-mm, kawin lagi ya kan. Dia nggak punya mm-mm, skill apa-apa. mm-mm. Jadi kita benar-benar memberdayakan yang perempuan sih. Nah jadi Mm-mm. mereka tuh di sini super-super lah. Ngangkat galon bisa ya. Ngangkat karung beras Mm-mm. 20 kilo harus mau ya kan. Mm-mm. Ganti gas awas aja nggak bisa, harus Ganti, bisa lah ganti iya, gas. itu LPG itu ya. Ya ganti LPG. Oh jangan salah, banyak yang takut mas ganti LPG itu. Ibu-ibu Oh zaman iya, sekarang. iya, iya. Ya kan? Uh-uh. Karena mereka Ah udah iya. panik duluan, karena begitu masak, Mm-mm. kok tiba-tiba ada baunya? Ya memang ada baunya dong, Iya. Bambang. Kalau kagak ada baunya berarti itu tabungnya kosong. Iya, jadi mereka sendiri kayaknya tekadnya kuat gitu. Mereka juga mau Mm-mm. bertahan dan kita cobalah delivery. Jadi mereka yang nganterin sendiri pakai motor gitu. Mereka Hmm. mau. Jadi kita usahain apa yang bisa kita delivery. Terus kita bikinlah harga yang di saat itu kita agak turunkan supaya juga daya belinya mereka juga bisa beli gitu kan. Dan juga kita bikin paket-paket yang kira-kira dikombinasikan sama minuman kesehatan. Waktu itu kita bikin empon-empon Oke. empon-empon ya tahu ya empon-emponnya kita bikin Ah, supaya ah, ah. ya kita namain lah jadi kita inovasi jadi paket COVID gitu kan kita kasih empon-empon untuk daya tahan tubuh gitu Ah, dan iya, iya, lumayan iya, iya. menarik juga orang juga jadi beli gitu jadi apa aja yang bisa kita jual sampai waktu itu harusnya itu kan pandemi itu pas bulan puasa ya. Ah, 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 ah. Biasanya kita nggak pernah sampai jualan bukaan tuh kayak takjil ya. Ah, ah. Iya, takjilnya, ha? Nggak pernah jualan Biasanya takjil, ha? nggak pernah, tapi karena pandemi ini demi ningkatin penghasilan kita sampai jualan takjil itu di depan resto. Kita Ah, kita ah. gelar lah meja jadi supaya orang datang makan. Karena kan orang nggak berani datang makan tuh. Jadi kita buka di jalan di Yes. pinggir jalan. Ah, ah. Paling nggak orang Kita datang jual. untuk take away ya. Untuk take away kita jual dengan harga yang standar yang orang bisa beli kayak gitu. Jadi, supaya bertahan itu, Ya, gue jadi penasaran, mereka lu bikin turun. takjilnya apa? Lu bikin takjilnya apa waktu itu? Waktu itu bikin kolak pisang kayak kolak pisang Ah, ubi, ah, terus bubur kacang ah, hijau, bubur sumsum ah, nggak banyak yang punya di sini, bubur sumsum. Dan juga ah, oke. ada kebetulan ada kayak makanan juga yang bisa dibawa kayak nasi bakar, makan makanan yang porsi yang Ah, bisa dijual murah gitu kan. Kita bikin nasi iya, iya, bakar iya, dan iya, iya. orang juga kebetulan kami kami tuh prinsipnya kadang gimana ya kita lihat orang lain udah jualan yang itu kita nggak mau jualan yang lain gitu orang lain banyak yang jual kolaknya tapi kolaknya mereka gitu kan makanya kita bikin kolak yang agak agak beda terus kita jual nasi bakar karena mereka udah jual yang lain gitu kan Mm-mm. jadinya kita kita cari pembeda aja sih apa yang bisa kita jual waktu itu juga sampai jual apa kayak gorengan kalau gorengan mereka udah ada kan kita bikin karipap. Mm-mm. Karipap itu kayak pastel, Ah, kayak gitu. iya, Jadi, yes, yes, yes. Ah, ah, ah. jadi kalau bisa sih agak beda sama mereka karena
emang sih ada yang namanya istilah rezeki masing-masing ya Mas ya. Cuman Hmm, hmm, hmm. nggak mungkin orang itu selesai makan bakso, abis itu makan ayam goreng kan gitu. Maksudnya Nah, betul. ibaratnya gimana pun juga ya kita hormatin aja mereka yang udah ada di sini gitu. Kita jual yang Hmm, beda aja hmm. gitu. Toh yang Yes, beda karena kan masih banyak kok gitu. betul. Dan karena kadang-kadang kan orang ya tiap hari makan bakso juga akhirnya bosen kan. Iya kan karena ya orang tetap akan mencari sesuatu yang beda. Jadi ya yang kalau memang udah banyak yang jual, kenapa kita harus ikutin arus kalau kita bisa bikin sesuatu Iya, yang beda dan itu akhirnya bisa disenangin banyak orang ya. Total karyawan ada iya. berapa sih, Fik? Sekarang totalnya ada 15. 15 karena kita bikin Wow. shift juga kan. Mm-mm. Karena memang Ah, ya usaha wow. kuliner nih padat karya ya. Betul, betul, betul. Heeh. Apalagi jam-jam sibuk kan ya, namanya Iya, jam makan siang, jam makan malam itu kan, wah, bener-bener ini banget kan. iya. Jadi Strugglingnya kan ya biasanya gitu. kalau bisnis kuliner restoran kan itu di jam makan siang Iya. sama jam makan malam tuh. Heeh, sementara di jam sepi bengong. Ah, iya kan ya, untuk mengatur waktunya itu segala macam itu kan yang paling paling susah kan bikin roster apalagi bikin jadwal, bikin schedule untuk karyawan itu kan yang biasanya agak agak tricky dan agak-agak susah karena ya itu tadi kan kita harus Iya. benar-benar bisa menentukan jam sibuk itu butuh berapa orang dan segala macam. Mm-mm. Udah makin canggih dong ya, lu udah bisa ini menentukan itu lu bikin sistem Iya. juga tuh jangan-jangan. Iya, karena kan kita bikin sistemnya udah 2 tahun. Kita harus punya data. Data tuh Uh-uh. yang penting. Memang data itu penting kayak jam sibuknya. Makanya gimana pun juga punya warung makan pun kalau bisa kamu punya data gitu. Kan sekarang banyak tuh Hmm. apa namanya software. Kalau zaman dulu tuh software kasir itu nggak ada yang sistemnya yang basisnya cloud. Jadi kalau sekarang kan basis Yes. cloud banyak, ada Maju, ada Mm-mm. Pawon, ada macam-macam lah. Sekarang Mm-mm. banyak dan itu kita Mm-mm. bisa trial sebulan dulu dengan harga yang murah. Kalau zaman dulu Mm-mm. sistem kasir tuh bisa jutaan yang nggak Yes. sistem cloud itu kan. Jadi sekarang nggak ada salahnya harus punya sistem supaya kamu punya data. Yes. Jadi jam berapa jam ramenya, makanan apa yang laku atau apa gitu. Bahkan sampai sistem akuntansinya kan juga sekarang juga udah ada banyak banget. Hmm. Iya, banyak itu sekarang aplikasi-aplikasi sistem Banyak, akuntansi segala macam, bikin iya, invoice segala macam juga iya, udah banyak. heeh. Jadi sudah tidak Udah perlu banyak. lagi dengan manual ini ya. Iya, heeh. Kalau mau Jadi autopilot jadi bisnisnya ya harus mau. Tapi yang nah iya namanya ya karena ya kan capek mm, input atau ngoreksi, ya kita tetap harus fungsi controllingnya harus jalan. Harus ngoreksi, apa, ya juga harus lihat gitu. betul. Stok, Karena stok kan tetap opnam. dual control itu diperlukan ya. Jadi ya Iya, jangan karena sistem udah merasa sistem udah jalan terus akhirnya ya udah kita udah kayak meninggal apa istilah meninggalkan itu tapi ya nggak bisa kayak gitu karena ya as an mm, owner kita tetap harus ini kan melakukan iya, pengecekan check and balance lah. iya. Bahkan kan pelanggan yang udah kenal sama kita dulu kan bisa komplain Mm-mm, langsung ke kita kan. Jadi ada apa-apa mm-mm. langsung dihandle sama kita gitu. Oke, Hmm. wow, seru banget ya ngobrol-ngobrolnya kita malam hari ini soal bisnis kuliner, soal bisnisnya Vicky, bisnis restoran. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat bikin bisnis restoran, ya nggak usah ragu-ragu lagi. Yang penting punya niat ya Vicky ya. Iya, pasti bisa kok. Nah, sama mau belajar banyak Ya. cari apa ya, cari ilmu entah dari baca atau ya itu tadi browsing sistem-sistem yang bisa mendukung bisnis restoran lo karena ya walaupun buka restoran atau warung makan atau coffee shop sekecil apapun kalau lo nggak membuat sebuah sistem yang benar-benar akhirnya bisa dipakai, lo pasti akan terus keribetan. Iya, betul itu. Jadi kalau lo punya sebuah sistem, ya akhirnya ya itu tadi bisnis itu akhirnya bisa jalan, and then balik lagi work life balance lo bisa mulai atur lagi. Karena kalau enggak ya udah ya work sama dengan life, udah Iya, iya. nggak terpisah lagi. Jadi work sama dengan life. Iya, Ya itu zaman kalau orang mau tua kita kayaknya ya. Zaman orang tua kita nah kan.
work itu live gitu. betul. Sementara kita ini yang Nah, udah kenal harus refreshing atau harus apa, di generasi kita lah baru ada work life balance. hmm, itu. Oh iya, Mm-mm. terakhir-terakhir nih ada Diki Hari Purnomo. Kalau kuliner enak itu kira-kira unique selling point-nya apa ya? Kuliner kuliner enak ya. Kalau kuliner enak Heeh. wajib kan. Tapi kalau bisa yang unique unique selling Yes, point-nya apa? betul. Sebenarnya sama-sama ayam kremes. Tapi kalau ayam kremes kamu itu bisa lebih tender, lebih empuk atau punya rasa yang orang tuh sampai nggak bisa lupa. Dalam maksud aku gini ya. Jadi rasa kamu tuh bisa bisa aja beda dan itu udah jadi unique selling point loh. Oh, kremesannya si ini lebih garing ya atau gimana. Dan Nah, jadi itemnya sama, tapi kamu bisa beda ini dari yang bumbu kamu karena bumbu kamu misalkan lebih enak atau sebenarnya cara teknik masak yang beda pun bisa menghasilkan tekstur makanan yang beda ya. Dari kremesan tadi. Kremesan tiap orang beda-beda. Itu bisa jadi unik juga kan dari dan salah satunya tuh. tadi juga mungkin sama-sama nasi kuning, tapi perintilannya kamu bikin beda. Nah, perintilan tuh penting juga loh. Kalau kayak di Jawa mungkin orang kayaknya concern banget sama perintilan. Ini lengkap dikasih Ya. ini gitu. Nah, itu bisa jadi unique selling point juga kan. Oh, dia punya perintilannya banyak gitu kan. Mm-mm. Nah, itu salah satunya itu sih. Nah, jadi yang Menurut kamu gimana? dikulik itu bukan nggak cuma dikulik adalah main apa ya main Mm-mm. menu bukan main menu, tapi main ingredients-nya atau bahan utamanya. Iya. Tapi sebisa Mm-mm. mungkin ya kuliklah even bahkan bahkan bahan-bahan pendamping karena bahan-bahan pendamping Mm-mm. yang bisa lu kulik itu akan memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya. Kayak tadi lu cerita ya, sambelnya lu Mm-mm. bikin beda. Karena Iya, itu ha, akhirnya dari jadi situ jadi aja. unique selling point kan. Iya benar. Ha. Nggak harus kita langsung memaksakan harus pakai main ingredient yang sampai heboh. Ya mungkin sekarang dulu sempet rame ya bakso dari lobster gitu kan. Mm-mm, Nggak harus mm-mm. sampai kayak gitu kok gitu. Karena balik lagi kita harus ngitung cost and profit ya, itu Iya. beli bahan beli lobster itu dengan bahan Iya. semahal itu bisa dapat profitnya berapa banyak gitu ya. Nah terus tadi Iya. pertanyaan lagi nih, campaignnya gimana kalau berarti tadi yang unique selling Mm-mm. pointnya, terus campaignnya gimana tuh? Nah, campaign ini kebetulan kita sekarang toolsnya kan udah banyak ya, sosial media, ada Mm-mm, Facebook mm-mm, Ads, mm-mm, ada IG Ads juga. Tapi aku mm-mm, udah coba Facebook Ads dan IG Ads juga. Tapi menurut aku nggak ada yang se-efektif influencer. Jadi mau nggak mau kita juga mm. harus berteman baik gimana ya. Ada yang memang teman aku juga pengusaha kuliner tapi dia kayak anti influencer banget gitu kan. Menurut menurut dia ya masakan gue enak kok ya pasti orang beli gitu kan. Tapi Mm-mm, menurut saya influencer ini juga punya pengaruh yang penting gitu. Jadi mm. campaignnya justru yang selama ini aku pakai efektif itu lebih banyak dari influencer Oh sekarang ya. oke. Jadi mungkin Mm-mm, harus budgetin sendiri untuk per bulan. Kita mm-mm, kita memang pakai influencer yang memang kita rasa dia ini punya apa engagement yang besar gitu, yang yes. cocok buat kita gitu. Mm-mm, Dan biasanya tuh mm-mm, impactnya tuh beda-beda juga tiap mm-mm, influencer. Jadi jangan jangan cuma kemakan jumlah followernya atau apa. Itu mm-mm. ada yang followernya dikit tapi impactnya lebih besar kok engagementnya. Jadi kamu harus trial juga influencernya yang mana yang kira-kira kamu bisa gunakan. Gitu. Kita kerja sama Oke. dia. Nah, ini juga jawab juga ya di ya, karena pertanyaan dia berikutnya adalah by follower atau Oh by iya, engagement. Nah, kalau menurut Vicky ya better by baik. engagementnya ya. Iya, benar. Karena ada follower yang emang garis keras banget tuh. Jadi aku pernah pakai salah Mm-mm, satu influencer waktu itu di cabang Pekanbaru sih. Yang pas mm-mm, di cabang mm-mm, Pekanbaru dia itu mungkin sama follower sama influencer yang lain dia cuma ribuan gitu. Sementara influencer yang lain puluhan ribu. Tapi kan kita nggak tahu ya mm-mm, itu. Sebenarnya kita bisa lihat sih dia itu beli atau enggak. Sebenarnya bisa lihat dari mulai dari like-nya atau komennya pasti pasti kita bisa lihat lah ini kira-kira followernya beneran atau enggak nggak sih gitu.
Tapi Betul, kalau kalau followernya misalnya 10.000 ternyata yang nge-like cuma 500 itu kan agak agak udah sedikit jelas banget mencurigakan kan. ya. Iya, iya. Heeh. Tapi nggak banyak loh. Maksudnya di zaman sekarang ini ada aja yang masih kemakan gitu sama mereka gitu loh. Tapi balik lagi ya harus kita trial juga. Yang penting tuh engagementnya. Jadi ada follower yang emang garis keras banget ya. Sampai dia tuh pesen bener-bener apa yang dipesen influencernya. Seminum-minumnya. Harus itu gitu. Dampaknya luar biasa. Dan biasanya ada masing-masing ini segmennya gitu. Jadi kamu harus Eh, pilih influencernya ini segmentasinya mau kemana gitu. Jadi waktu itu kebetulan influencernya itu mama-mama gitu ya. heeh, Jadi heeh, heeh. followernya itu ternyata lebih mengerikan gitu. Sampai pesennya Ah, sampai sebegitunya dampaknya gitu. Sampai harus pesen yang dia pesen. Jadi dan itu bisa bertahan bahkan sampai hampir sebulan ya. Sebulan tuh tiap hari ada aja yang kayak datang baru karena dia lihat yang kemarin gitu kan kita bisa tahu kan kita bisa makanya kita juga harus kontak sama konsumennya influencernya. ngobrol-ngobrol gitu kan. Gitu gitu sih. Oke. Konten gambar makanan ada suggest nggak untuk harus dikemas kayak apa? Gambar makanannya. Mm-mm. Maksudnya untuk dipakai sebagai konten di media sosial gitu Iya, ya atau mungkin di kayak ya. konten di media sosial. Heeh. Yes. Iya, eh, nggak ada yang kalau menurut aku sih lebih baik semirip mungkin sama yang aslinya kita hidangkan gitu ya. Mm-mm, Karena nanti mm-mm. pengaruhnya kalau kamu terlalu terlalu dekorasinya itu terlalu lebay atau gimana gitu kan. Nanti pas Atau filternya dihidangkan, terlalu ini ya, filternya terlalu kenceng ya. iya, itu sampai ada loh konsumen yang bisa bisa komen atau komplain kok beda ya sama gambarnya kayak gitu. Jadi nggak mau kan kamu di komen kok beda sih sama gambarnya gitu. Makanya standar penyajian kamu yang dikeluarkan itu bagaimana sebaiknya itu yang kamu tampilkan. Kalau Oke. perkara foto sih pasti kita bisa lah. Kalau lama-lama kita tahu kan cara ngambil foto yang banyak tutorialnya sekarang kan dengan HP aja kita Mm-mm, bisa ambil dengan lighting yang bagus aja itu hasilnya udah bagus sebenarnya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Jadi Karena balik nggak lagi harus. ya, daripada Mm-mm. daripada lu tampilin gambar yang kayaknya keren banget, menarik banget, begitu nanti orangnya datang ke resto terus pesen, Mm-mm. kok Kok makanannya kayak gini ya? iya iya. Tapi lebih yang Karena jelas karena kan harus kelihatan uh, jelas gitu juga kan isi paketnya apa aja ya harus betul. di foto itu harus bisa menampilkan si isi paketnya gimana gitu. Dari Oke. buat Hah. mempercantiknya mungkin ada juga dari fotografi makanan kan ada macam-macam caranya kan Betul, entah harus dioles minyak supaya lebih mengkilap tapi maksudnya lebih ke intinya aja nggak usah terlalu ditambahin yang aneh-aneh. betul. Dan sebisa mungkin kan kebanyakan kalau yang apa namanya food photography itu food photographer itu kan mereka Mm-mm. mendingan menggunakan cara-cara ya seperti tadi kayak ngolesin minyak sedikit Mm-mm. atau apa dibandingkan lo menggunakan filter. Karena Iya. once begitu lo pakainya filter akhirnya nanti begitu aslinya muncul kok beda Iya iya. gitu. Dan nggak mau Oke. tiba-tiba nanti konsumen lo nulis di sosial medianya di sini Hmm. makanan sama fotonya beda atau tiba-tiba disebelahin. Iya bener itu malu banget itu. Nah, yes, betul banget. Aduh, thank you banget Hmm. lo Vicky. Gila lo nggak Iya berasa kita udah sama-sama. ngobrol berapa ya? 1,5 jam ya? Kita Oh udah iya. ngobrol hampir 1,5 jam loh. Oh iya ya nggak kerasa ya ampun. Ya, bener-bener Seneng nggak kerasa banget. banget loh. Hmm. Iya, thank you banget. Selain kuliner, olahraga apa Hmm. nih? Olahraga kebetulan karena pandemi nggak bisa kemana-mana kan. Jadi di Uh-uh. rumah ada treadmill, paling treadmill aja. Oke. Nah, kalau lu suka treadmill, jangan lupa ya, sebentar lagi lustrumnya Vanlit. Ya, di Oh bulan iya Mei iya ini bener. nanti yes, kita punya acara buat lustrum. Jadi nanti Vanlit Goes dan juga Vanlit Runners punya acara buat lustrum. Nah, kalau penasaran, ya teman-teman juga kalau Hmm. pada penasaran, jangan lupa nanti tanggal 29 Maret jam 7 malam pantengin IG live-nya Vanlit Goes dan Vanlit Runners. Karena di situ kita bakal virtual launch acara untuk mendukung Lustrum ke-6 alias 30 tahun Vanlit. Aduh, udah 30 tahun ya ternyata.
Wow. Langsung Ternyata berasa nggak tuanya berasa masih. ya. Langsung Iya. gue berasa, oke, iya. Hmm. Oke, ini deh Fix, Iya. ada apa ya, tips atau Hmm. pesan terakhir nih buat temen-temen yang mulai bisnis kuliner Hmm. atau yang udah punya bisnis kuliner, biar Hmm. biar mereka bisa makin mengembangkan apa ya, bisnisnya mereka, rumah makan, Hmm. restoran, warung makan, atau coffee shop, atau mungkin catering dan segala macam nih. Iya, kalau yang utama sih eh, kamu mungkin bisa masaknya gitu, bisa bisa menghasilkan produknya bisa. Tapi balik lagi kita kan namanya usaha harus di manage ya. Manage keuangannya itu Mm-mm. penting karena banyak yang coffee shop yang tutup cuma karena keuangannya nggak bertahan kayak gitu kan. Dan yang tadi aku bilang juga harus pakai mau nggak mau harus pakai sistem karena kamu harus bisa baca data supaya kamu tahu produk apa yang laku, mana yang bisa kamu kurangin, cost-nya itu harus kamu pantau gitu. Karena kuncinya di situ gitu. Harga jualnya harus HPP tuh benar-benar harus dihitung. Jangan kita main jual murah karena Kira-kira kan banyak yang sekarang cuma demi laku dijual murah dan aku sih nggak pernah jual murah makanan, justru aku paling mahal di sini karena aku yakin kok nilai makananku lebih gitu kan daripada mereka dan aku udah bener-bener hitung HPP-nya. Jadi jangan jangan banting harga karena itu juga ngerusak pasar gitu kan, ngerusak produk kamu juga gitu. Terus apalagi ya, paling dikontrol konsisten, rasa konsisten sama tadi workflow. Workflow-nya harus dijaga, nah, yes, harus betul ya. dipastikan supaya sistemnya jalan gitu. Itu Benar sih. ya. Bukan bukan jual barang dengan harga murah, tapi jualah barang sesuai dengan harganya. Jadi Betul. harus dilihat ingredientsnya harganya berapa. Iya. Ya kalau ingredientsnya emang udah mahal, ya lu jual semurah mungkin pun orang juga akhirnya akan bertanya-tanya. Ini Iya, ingredientsnya bener nggak ya? bener Bahannya nggak? bener nggak ya? Gitu. Itu Gitu. namanya gali lubang sendiri kalau. Betul, betul. Oke, oke, oke. Thank you banget Vicky. Iya, Semoga thank you sukses juga dengan Mas. rencana pembukaan cabangnya. Amin. Dan semoga makin Sukses banyak juga. cabangnya. Aduh, jadi penasaran pengen nyobain tongseng iganya. Dan semoga entah tahun ini atau mungkin tahun depan lah, Festival Jajanan Bango itu sudah datang kembali. Jadi kalau Amin, bener-bener iya. ikutan Festival Jajanan Bango, ntar gue pasti datang, gue pasti cobain itu sih. Tongseng Siap. iga sapinya, gue penasaran banget tuh. Oke, Mas. Ya, Thank you banget ya. oke, oke. Thank you Makasih banget, udah thank you diundang. banget. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di malam hari ini. Ya, kalau belum sempat ngeliat atau dengerin obrolan kita dari awal tadi, nanti tinggal dicek aja di IGTV-nya Hipavali. Karena kita pasti akan save dan kita pasti akan simpen di IGTV-nya Hipavali. Oke, terima kasih banyak Vicky. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sampai ketemu Ya. minggu depan dengan topik-topik yang menarik sama menariknya, dan bakal lebih banyak lagi topik-topik yang kita bahas untuk di Hippa Valley Talks. Terima kasih Vicky. Thank you.